Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua tanpa kecuali. Mari kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan, taufik dan nikmat yang sangat besar oleh Allah untuk dapat berkumpul di masjid ini guna mendalami sebagian dari tuntunan agama Allah. Semoga kesempatan yang telah kita luangkan waktu dan tenaga kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang menjadi bekal terbaik kita sebelum kembali menghadap kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bahasan tentang fikih salat yang telah memasuki bagian kedua, yaitu pembahasan mengenai salat-salat penyempurna atau dikenal dengan salat-salat sunnah, ya. Jadi yang salat fardu telah kita sempurnakan dengan sifat salat yang insya Allah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dari mulai takbir sampai dengan selesainya. Bahkan sudah kita bahas dengan bab amalan-amalan selepas salat, ya. Dari mulai zikir apa yang disampaikan, kemudian doa apa yang dibacakan, kan, dan seterusnya. Di pertemuan yang lalu kita juga telah membahas mengenai pengantar salat-salat yang dapat menyempurnakan salat fardu kita, ya, yang dikenal dengan salat nafilah, jamaknya nawafil. Nafilah artinya tambahan dari yang pokok, ya. Hukumnya itu adalah sunnah, ya, hukumnya sunnah, jadi bukan wajib tapi sunnah sebagai tambahan. Dan pahala yang diberikan itu memberikan bonus tambahan dari pahala pokok kita, dikenal dengan ratib, ya, atau rawatib. Kita telah bahas dua salat pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi di antara salat-salat tambahan yang menyempurnakan itu setidaknya ada 5 yang pokok, ya. Ada 5 yang pokok. Yang pertama itu ada tahajud, ya. Tahajud ini sangat diutamakan, ya. Tahajud sangat diutamakan. Bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud, ya. Tidak pernah meninggalkan tahajud. Sebelum salat 5 waktu itu ditetapkan oleh Allah, beliau lebih dulu menunaikan salat yang tahajud itu, salat malam, ya. Bahkan hukumnya wajib awalnya bagi Nabi, ya. Setelah beliau mendapatkan perintah salat 5 waktu pun kemudian itu tetap dilakukan. Karena salat tahajud ini memiliki kemuliaan dunia juga kemuliaan akhirat, ya. Ada kemuliaan dunia, ada kemuliaan akhirat. Karena itu sangat diutamakan, ya. Mulailah Bapak Ibu sekalian yang kita belum bisa menunaikan tahajud, barangkali kita bisa rencanakan, ya. Minimal dari 2 rakaat, kemudian naik 4 rakaat, ya. Sudah bisa 10 rakaat, ya, dengan witirnya 1 jadi 11. Boleh kemudian 8 rakaat, witirnya 3 jadi 11, ya. Kalau ingin tambah lagi misalnya 13, saat Rasulullah di rumahnya Maimunah itu menunaikan 13 rakaat bersama Ibnu Abbas, ya. Jadi silahkan dimaksimalkan. Mudah-mudahan Allah berikan 4 kemuliaan saat di dunia minimal, ya, dan kebahagiaan saat di akhirat. Saat di dunia orang yang rajin tahajud itu secara singkat disebutkan langsung ini oleh Al-Quran, ya. Saking pentingnya langsung Quran, bukan hanya hadis, ya. Saking pentingnya, ya. Saya telah sampaikan, kita ulas sebentar. Di Quran surah ke-17 itu surah Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81-nya, ya. Di situ Allah menyampaikan langsung, wa minal laili fatahajjad bihi, di antara sementara malam lakukan tahajud, ya. Subhanallah, fa di sana memberikan kesan kepada kita kalau bisa jangan tertinggal, kalau bisa jangan tertinggal, walaupun cuma hukumnya sunnah. Nafilatan laka itu tambahan, bukan wajib, bukan pokok, tapi kalau mampu dilakukan jangan tinggalkan, ya. Perhatikan, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang selalu menunggangi tahajud dalam malamnya, maka karir pekerjaannya itu Allah akan angkat, ya. Ditempatkan di karir yang terbaik, ya. Di karir terbaik. Jadi ada cuma sekedar terbaik saja, maqam, ada terbaik dan orang suka, wajar, ya, terpuji, ya, ditambah dengan maqaman mahmuda, ya.
Kalau cuma makom itu artinya kedudukannya naik, meningkat. Tapi orang belum tentu suka. Masa sih baru 2 bulan sudah promosi jabatan? Jadi perbincangan, orang nggak suka ya, tidak cocok ya, dengan apa yang kita dapatkan. Tapi maqaman mahmud ya, diangkat ya, ditempatkan tempat terbaik dan orang paham itu. Subhanallah, pantas ini naik, barangkali juga cocok ini ilmunya, ketekunannya dan sebagainya ya. Di orang nilainya baik saja. Kemudian wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin ya. Bahkan setelah diangkat oleh Allah, dalam menjalani aktivitasnya pun dibimbing oleh Allah supaya mudah ya. Mengerjakan mudah, saat orang lain sulit kok ini orang jadi mudah ya, orang lain macet yang ini jadi terbuka, macam-macam. Subhanallah ya. Jadi tahajud itu bila bapak ibu lakukan dengan baik, tahajud bisa mengangkat karir pekerjaan kita di tempat yang gemilang ya. Dan yang kedua, subhanallah, bisa menjadikan aktivitas kita lebih mudah ditunaikan. Yang ketiga ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa saat kita memulai beraktivitas, walaupun awalnya mudah, tapi kan seringkali ada kesulitan ya. Walaupun tingkatnya beda-beda, kesulitan yang ringan, kesulitan yang biasa, kesulitan yang meningkat. Nah, saat susah pun Allah akan berikan jalan keluar. Dan jalan keluarnya bukan sekedar dibuka, tapi dibimbing oleh Allah ya. Jadi ada orang yang diberikan jalan keluar, cuma dibukakan saja ya. Dibukakan saja, dia sendiri yang keluar dari situ ya. Itu orang takwa. Langsung di Quran surah 65 ayat kedua itu ya. At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, berusaha meningkatkan takwa, Allah lepaskan dari kesulitan yang tengah dia alami, diberikan jalan keluar. Tapi cuma ditunjukkan saja, itu tuh solusinya, silahkan ambil sendiri. Tapi orang tahajud tidak. Wa akhrijni mukhraja sidqin ya. Wa akhrijni ya. Dibimbing oleh Allah ya. Dikeluarkan dari tempat keluar yang terbaik. Jadi kalau punya persoalan, dibimbing oleh Allah langsung jalan keluarnya ya. Jalan keluar yang terbaik, bagus, Allah ridha dan sebagainya ya. Dan yang keempat, yang terakhir, di pertama diangkat karirnya di tempat yang terbaik ya. Yang kedua kemudian dibimbing memulai pekerjaan dengan cara terbaik. Yang ketiga diberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau ada persoalan Allah bimbing jalan keluarnya. Dan yang keempat, perhatikan di sini, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada orang lain ganggu dalam aktivitasnya, kadang-kadang nggak ada kesulitan, tapi orang banyak mengganggu. Dalam bisnis kadang-kadang jahat sampai mengganggu ya, menyingkirkan, menyungkurkan, menjatuhkan, macam-macam. Orang yang tahajud itu subhanallah, Allah langsung yang menolong tanpa perantara. Gak ada diutus malaikat, coba tolong hamba saya yang ini ya. Atau tolong cegah supaya tidak mengganggu. Tidak begitu. Allah langsung yang berkehendak ya. Tidak boleh diganggu hamba ini ya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kalau itu sudah dilakukan, ada kenikmatan tersendiri, kita akan sadar betapa besar anugerah Allah ini. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Orang-orang yang rajin tahajud sudah dapat kenikmatan ini, enggak mau ditinggalkan tahajudnya. Jadi kalau tertinggal sedikit saja, ya Allah, kok saya bangunnya telat ya? Ya Allah, enggak bisa sholat saya. Ada kesenangan tersendiri, ya, ketentraman tersendiri, dan gelisah ketika tidak bisa menunaikannya. Maka tampak pada dirinya mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu dibimbing oleh Allah. Ya. Jadi mulai nggak suka pada yang tidak menarik, ya. Apalagi yang haram-haram. Jadi kalau orang sudah baik, perhatikan di sini. Oke, biar saya. Nanti kita tulis lagi saat dekat Ramadan ya. Ini DKM sudah menulis, nanti habis dekat Ramadan saya tulis lagi. Ini bukan doa Ramadan ya. Bukan doa Ramadan. Doa memasuki Ramadan. Ya. Itu pun saat awal hilal nampak. Ya. Nampak tuh maksudnya diketahui waktunya. Bisa sudah ketahuan nih besok misalnya mau Ramadan, ya. Pas mau maghrib, menjelang maghrib ini yang dibaca. Ya. Jadi bacanya nggak sekarang ditulis dulu biar nanti nggak lupa nih. Itu maksudnya. Itu maksudnya kayaknya. Semoga Allah memberikan pahala pada antum. Ya. Tolong ingatkan saya, nanti insya Allah kita tuliskan lagi ya. Saya buatkan nanti tulisannya, bisa di copy, bisa disebarkan. Wa qul jaa al-haqq wa zahaqal batil, lawannya itu batil. Ada dua yang menarik di sini. Ini satu,
Yang kedua, paparan Al-Quran, innal batila kana zahuqa. Kana zahuqa. Perhatikan yang pertama ini, al-haq bersanding dengan al-batil dan menjadi lawan. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa ada sifat-sifat tertentu yang berlawanan, ya, yang sampai kapanpun tidak akan pernah menyatu. Tidak akan pernah menyatu, ya. Bisa di Quran, iman lawannya kufur, malaikat lawannya syaitan, ya. Subhanallah, hak lawannya batil. Ini tidak akan pernah menyatu, ya. Jadi sepanjang ada al-haq, begini cara memahaminya. Sepanjang ada al-haq yang benar, ya, pasti ada lawannya yang salah. Ya. Jujur pasti punya lawan bohong. Sepanjang ada orang jujur pasti ada yang bohong gitu. Ya. Bohong itu dilatih untuk melatih kita, dimunculkan bohong untuk melatih supaya kejujuran itu muncul. Begitu cara membacanya, ya. Di sepanjang ada yang hak pasti lawannya ada batil. Nah. Sekarang lihat cara memahaminya. Lihat cara memahaminya. Batil ini lawannya al-haq. Cara memahami yang pertama, batil ini dibuat oleh Allah bukan ingin menjadikan orang bermaksiat. Batil itu yang dilarang-dilarang, ya, yang berlawanan dengan kebenaran. Bohong itu batil, mencuri itu batil, gosip itu batil, ya. Itu tidak disukai. Batil itu sifatnya, maksudnya yang membatalkan pahala. Ya. Batil itu kan batal. Batal itu dari bahasa Arab. Batala yatlubu batalan bahwa batilun. Ini yang membatalkan, menghilangkan. Tadinya harus yang punya pahala melakukan perbuatan ini, gugur pahalanya, diingkari, yang datang cuma dosa. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, perhatikan sini. Rumus memahami al-haq dan batil itu, pertama, batil ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk menguji kita dalam rangka memunculkan yang hak. Misal, yang hak itu jujur. Lawannya apa batil? Lawan jujur bohong. Bohong ini dicipta bukan ingin menjadikan kita pembohong, bukan, ya. Bukan ingin menjadikan manusia pembohong, tapi untuk melatih supaya kejujuran ini muncul. Sabar misalnya, lawan yang paling mudah marah. Marah dibuat bukan untuk menjadikan kita pemarah, bukan, tapi melatih supaya kesabaran itu muncul, ya. Jadi ketika antum menemukan sifat batil, segera lahirkan lawannya yang baik, ya. Jadi ketika misal kita punya rasa saat ini, ya Allah, kok saya pemarah, ya, ya. Itu tandanya ketika datang sifat marah, Allah ingin melatih supaya kesabaran kita meningkat. Begitu sifat marah akan hadir, cepat tekan, munculkan sabar, munculkan sabar. Allah menginginkan pahala, ya. Sebelum lahir dalam wujud perilaku, ya. Jadi ada dalam bentuk sifat dulu, ada dalam bentuk perilaku. Kalau sudah muncul dalam bentuk perilaku, yaitu, ya, pukul, tendang, macam-macam, ya, mencuri, merampok, ghibah, ya, kemudian membicarakan yang buruk, mendengar yang tidak baik, ini cara memahaminya. Yang kedua, pelan-pelan saya tegaskan kembali bagi yang baru bergabung, batil dengan hak cara memahaminya. Batil diciptakan untuk melatih, kalau dalam bahasa kimia itu katalis, ya. Luruskan saya kalau keliru, ya. Untuk memancing supaya yang ini naik nih, yang hak itu naik, ya. Karena kalau nggak ada batil nggak ketahuan yang haknya itu, ya. Tapi bukan ingin menjerumuskan kita berlaku maksiat, ya. Karena itu pada yang batil muncul kecaman-kecamannya. Jangan lakukan, jangan dekat di zina, ya, zina, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan curang, ya. Karena ini nggak boleh dilakukan, cuma sekedar mancing saja supaya yang baik itu naik, ya. Oke. Yang kedua, karena langsung oleh Quran disebutkan, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, ya. Muncul yang baik, kemudian yang batil akan tenggelam. Ini memberikan kesan bahwa hati-hati cara memahaminya. Lawan dari al-haq itu batil tidak akan pernah menyatu, tidak akan pernah menyatu. Nah, bahasa tidak menyatu ini memberikan konsekuensi. Kalau orang sudah benar perilakunya, cara dia bertutur, cara berperilaku, cara kehidupannya benar, pasti tidak akan suka dengan yang batil. Saya ulang, ya, lihat cara memahaminya. Kalau orang hidupnya sudah bersama yang hak, tidak akan senang pada yang batil, karena nggak akan pernah nyatu. Tidak akan bersatu pada diri manusia hak dengan batil. Misal Allah itu hak, ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, ya. Hak, ya. Kalau orang sudah tahu dengan Allah, tidak akan pernah dia suka dengan selain Allah, ya.
Bisa lihat orang, misalnya kita hari Ahad ya, misalnya ada orang datang kepada selain Allah, itu lihat saja sudah nggak suka, karena nggak nyatu. Bisa orang senang zikir, zikir macam-macam bentuknya, ada sholat ya, tingkat zikir yang paling tinggi itu sholat ya. Di Toha ayat 14 itu, aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk zikir kepadaku, puncak tertingginya ya. Ada dalam bentuk tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, misalnya la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 720. Setiap pagi itu minimal kita mesti bersedekah itu ya. Mesti bersedekah kata Nabi ya. Wa ana kulli sabihatin ya. Setiap datang waktu fi kulli sabihatin ala kulli sulana sedekah. Setiap datang pagi, sendi-sendi kita yang 360 itu mesti bersedekah. Mesti bersedekah ya. Nanti kita bahas lebih rinci ya. Bisa dengan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya, tahlil. Kalau mau singkat nanti salat duha ya. Itu yang akan kita bahas nanti ya. Baik. Zikir misalnya, orang yang biasa lisannya zikir, hak, itu pasti gak akan senang dengan ya yang buruk-buruk, mencela, gibah ya, bahasa kininya gosip ya. Jadi kalau orang sudah senang dengan zikir yang hak, yang ini tidak akan masuk. Nah, mafhum mukhalafahnya dalam ilmu ushul fikih kebalikannya. Kalau di antara kita masih senang membicarakan orang, cara gosip dan sebagainya, artinya yang hak ini belum masuk ke dalam diri kita itu. Ya. Kita masih senang membicarakan orang, senang yang jelek-jelek. Artinya apa? Artinya adalah yang hak ini belum masuk ke dalam diri kita. Karena kalau orang sudah dekat dengan yang hak itu, subhanallah, pasti nggak akan suka dengan yang batil. Tidak akan suka ya. Kalau sudah suka dengan yang haram gak akan masuk ya. Tapi kalau yang haram banyak yang masuk, susah menerima yang hak. Bapak yang kerja-kerja ya, misal dari Senin sampai dengan sepekan bekerja di perusahaan, orang nyodorkan proyek untuk ditandatangan ya. Kita tahu itu batil, ada sogokannya, proyeknya nggak jelas. Kalau orang itu hak, tahu dengan yang hak, maka jangankan tangannya yang berat ya, matanya saja untuk melihat itu sudah nggak mau, karena nggak akan bertemu itu. Tapi kalau antum kurang yang haknya, itu jangankan mata, tangan aja ringan mengambilnya. Tangan ringan mengambilnya ya. Nah, kalau kita ingin meningkatkan yang hak ini, selain menunaikan sholat 5 waktu dengan baik, kata Al-Quran rumusnya dengan tahajud. Tahajud itu salah satunya ya. Di tahajud itu bisa memberikan 4 keutamaan plus menghadirkan sifat hak dalam diri kita ya. Artinya selalu lekat dengan kebenaran, kebaikan, ada benteng itu ya. Jadi kalau orang sudah menunaikan tahajud, bentengnya perisainya jadi kuat ya. Dengan 4 kebaikan yang dia tadi telah peroleh. Yang kedua, yang ini. Jadi ini yang pertama tadi terbagi 2 bagian. Bagian kedua ini, bagian terakhir di ayat ini. Innal batila kana zahuqa. Perhatikan betul ke sini. Kalau antum paham cara memahaminya, itu hidup gak akan kecewa. Terutama yang sedang beraktivitas, berdagang, kerja dan sebagainya. Hukum yang batil kana zahuqa, satu saat pasti akan tenggelam. Setiap yang batil pasti akan sirna, akan musnah, akan hancur. Setiap yang batil satu saat akan sirna, musnah, hancur, dan pakai inna di depannya. Ingat betul pesan saya, kalau di Quran itu satu ayat diawali dengan inna, itu artinya meyakinkan pada yang ragu. Jangan ragu, mesti yakin ya. Karena itu disebut dengan harfu taukid, harfu taukidin wa nasbin ya, mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab ya, dalam rumus i'rabnya. Huruf yang menunjukkan kepada kepastian yang harus diyakini. Jangan sekali-kali ragu ya. Nah, kenapa di akhir paragraf ini atau di akhir ayat ini ya, Allah memberikan kalimat innal batila kana zahuqa? Karena kadang satu saat kita biasanya mengalami satu peristiwa ya. Kita lihat kenapa kok ini mesti terjadi yang jelek-jelek ya. Kenapa mesti menimpa saya dan sebagainya ya. Kita sudah jalannya bagus, modalnya baik, kerjaannya bagus ya. Tiba-tiba ada orang usil misalnya ya. Jadi kita terjerembab di jalannya, melakukan hal yang misalnya cenderung tidak baik dan sebagainya ya. Di awal-awal orang lain melakukan, kita tidak, tapi kebaikan kita diambil oleh orang lain. Nah, saat mendapatkan situasi seperti itu, Allah menyampaikan kepada kita, sabar aja, yang jelek itu suatu saat akan hilang juga kok. Yang paling gampang gini, kerja, sudah keluar modal, sudah kerja keras dan sebagainya, tiba-tiba ditipu orang, hasilnya diambil orang.
orang yang tidak siap biasanya, subhanallah, kadang mengeluh, kecewa, gak mau makan, tidak sedikit yang bunuh diri, ya. Dikuatkan oleh Allah. Innal batila, untuk apa mengeluh? Sabar, kamu sedang diuji. Kamu ikhtiar saja, ya. Begitu kamu ikhtiar, Allah berikan jalan keluar. Nah, harus diyakini yang jelek itu suatu saat akan sirna. Kalau nggak sekarang, besok. Kalau bukan kamu yang dapatkan, cucu kamu yang akan meraihnya, ya. Kalau bukan di dunia, di akhirat akan didapatkan. Jadi hukum yang jelek-jelek itu nggak usah direpotkan. Suatu saat akan hilang dengan sendirinya. Ini kaitan dengan tahajud. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sedapat mungkin selama kita hidup, tunggangi itu tahajud, jangan ditinggalkan. Jangan tinggalkan. Ini sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Jadi di dunia kita mendapat 4 kebaikan plus ketenangan dalam beraktivitas, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu yang paling penting, ya. Antum kaya tapi gelisah. Ya. Kaya tapi gelisah. Bagus mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang, subhanallah, ya. Kaya tapi tenang. Alhamdulillah. Intinya pada ketenangan kan? Intinya pada ketenangan, ya. Nah, jadi kalau tenang itu lebih baik, ya. Lebih baik kalau tenang. Subhanallah. Jadi ketenangan itu mahal sifatnya, ya. Nah, tahajud itu diantara maknanya karena kita sudah dekat dengan Allah, zikirnya tinggi, melahirkan ketenteraman. Bahkan turun ayat dalam hal ini. Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 28 itu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Semakin dekat dengan Allah, hati semakin tenang. Ya, itu yang memberikan ketenteraman dalam hidup. Itu baru dunia. Di akhirat, ahli tahajud itu disediakan oleh Allah pintu khusus untuk masuk surga. Ya. Pintunya di taman surga, ya. Taman surga. Dalilnya Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat ke-17, ya. Izinkan saya mengulas sedikit, ya, karena kemarin ini sudah dibahas dengan lengkap. Untuk mengingatkan dulu, Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 17. Perhatikan kalimatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sementara orang takwa ada yang tinggalnya nanti di taman surga. Subhanallah, taman surga. Apa keutamaan taman surga? Akhidina ma atahum rabbuhum. Kalau ingin apapun itu Allah yang langsung memberikan tanpa perantara. Ya. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Kita lihat. Kalau antum ingin tahu, ya rajin tahajud dari sekarang, ya. Nanti bagaimana kita bisa rasakan. Bandingkan dengan surga biasa, ya. Yang bukan ahli tahajud itu kalau butuh apa-apa, yang melayani itu adalah pangeran-pangeran atau bidadari surga. Namanya wildanun mukhalladun, ya. Ada di Al-Waqi'ah, bi aqwabi wa abariq wa ka'sin min ma'in. Kalau ingin minum saja mereka datang, ya. Jadi kalau ibu datang pangeran surga, ya, tampannya tak terlukiskan, bawa gelas-gelas yang dilapisi emas, ya. Kemudian dilapisi lagi oleh mutiara yang sangat berkilauan dan gak bisa kebayangkan. Kata Nabi, mala ainun ra'at, gak pernah dilihat mata, ya. Wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga informasinya. Wala khatara ala qalbi bashar, dibayangkan pun sekarang gak seperti itu kenikmatannya, ya. Indah luar biasa. Tapi ahli tahajud begitu mau minum, Allah yang langsung berikan tanpa perantara, ya. Kun fayakun ada saja, jangan bayangkan bagaimana memberikannya, ya. Kita ingin sesuatu, Allah yang langsung berikan, ya. Sebagai balasan ketakwaannya. Orang tidur dia bangun. Orang tidur dia bangun. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Subhanallah, orang ini di dunianya baik luar biasa, ya. Jadi ada baik kepada Allah, ada baik kepada manusia. Baik kepada manusia umumnya disebut dengan birrun. Birrun, ya. Kalau berbuat baik pada orang tua disebut apa? Birrul walidain. Umumnya birrun, ya. Walaupun birrun juga ada kalanya disematkan untuk kebaikan ibadah. Tapi baik kepada Allah dalam bentuk ibadah itu sifatnya disebut dengan ihsan. Ihsan, orangnya muhsin. Orangnya muhsin, ya. Jadi yang rajin salat, rajin puasa, ya, itu ihsan namanya. Subhanallah, orang tidur dia bangun, orang makan dia puasa, ya. Makanya pada dua orang ini pintu surganya pun khusus. Untuk orang puasa namanya ar-rayyan, babur rayyan, ya. Itu dipanggil itu, golongan orang puasa sini. Kalau golongan puasa sudah masuk, ditutup pintunya. Tahajud juga begitu, ada pintu khususnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ayat 17-nya. Orang-orang muhsin ini punya sifat ihsan ini, di dunianya punya ciri khas, senang tahajud dia, sedikit tidurnya, itu bahasa Quran. Ya. Qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya. Nah, kenapa saya ulas ini sampai dengan pertemuan sekarang? Saya ingin mengevaluasi kita semua, ya, dari 2 pekan ke belakang sudah ditunggangi belum ini? Ya.
Jangan-jangan antum pandai menerima informasinya, dicatat catatannya lengkap, tapi prakteknya nggak dilakukan. Ya. Jadi kalau sekiranya sudah diberikan waktu 2 minggu belum dimulai juga, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Ya. Tolong catatan itu kita aplikasikan malam ini, mulai bangun, jangan tunggu hari esok ya. Karena kalau sudah di penghujung usia kita, susah lagi untuk mengulangi, sulit lagi untuk mengulangi. Jadi minimal sekarang tunggangi, punya cita-cita, hidup di dunia muda, di akhirat mendapatkan tempat yang lebih bagus ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, ya, saya juga ulas sedikit saja sebelum kita lanjutkan pada yang ketiga. Di antara 5 sholat penyempurna atau 5 sholat tambahan, yang pertama tahajud, kedua dikenal dengan sholat nawafil atau rawatib. Ya. Rawatib yang kedua, ya. Sholat yang mengiringi sholat fardu, ya. Itu yang paling khusus ada 12 rakaat. Paling khusus ada 12 rakaat. Kita sudah bahas ini, jadi saya mengingatkan saja. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang paling utama, mesti kita sedapat mungkin lakukan. Rasulullah itu saking pentingnya 2 rakaat sebelum subuh ini, atau 2 rakaat fajar ini, itu dalam hidupnya tidak pernah meninggalkannya. Saking pentingnya, ya. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Subhanallah. Kalau sekarang misalnya azan subuh jam 4.36, ya. 4.36 untuk Jakarta, mungkin di sini 4.37, ya. Nah, ketika azan berkumandang, ayo 2 rakaat sebelumnya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. 4:30 tuh kita lakukan, ya, setelah azan berkumandang. Saya sering bercanda mengilustrasikan, ya, canda yang positif, yang baik, ya, bukan canda yang tidak bermanfaat, ya. Orang yang menghindari canda yang bohong sifatnya, walaupun itu bisa membuat renyah, tertawa dan sebagainya, tapi dia hindari itu sifatnya bohong, maka Allah akan balas dengan membangunkan istana di pinggiran surga. Gak apa-apa, di pinggir surga juga, yang penting punya tempat, punya rumah, istana di pinggiran surga. Itu meninggalkan bohong, ya. Kalau kita tinggalkan debat, ya, walaupun kita benar, tapi ada orang mengajak debat tapi tidak bermutu, debat kusir, tidak bermanfaat, ujungnya tidak kelihatan, maka Allah akan bangunkan di dalam surga satu rumah, istana untuk kita di dalam surga, ya. Dan agama itu bukan diperdebatkan. Hati-hati, ya. Saya tidak ingin Bapak Ibu pandai belajar, dapat ilmu tapi tujuannya untuk berdebat, bukan itu tujuannya, ya. Rasulullah sudah menyampaikan akan tiba satu masa orang belajar pengetahuan untuk mendebat orang lain. Dan akan tiba satu masa, ya, orang mengajarkan ilmu pengetahuan supaya disebut seorang yang alim, ahli ilmu, populer dan sebagainya. Yang dicari cuma popularitas saja, ya. Yang penting ketahuan banyak jamaahnya, populer dan sebagainya. Subhanallah. Apa yang dikatakan kata Nabi, dua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik gurunya atau muridnya, kalau tidak bertobat, tidak sadar dengan kesalahannya, maka Allah akan menyediakan neraka langsung baginya, ya. Neraka langsung baginya. Nah, Bapak Ibu sekalian, subhanallah, saya sering sampaikan begini ilustrasinya. Kalau dibuat pengumuman misalnya Pak Haji Basir, ya, atau DKM yang baru nanti tanggal 26, ya, kalau pemilihan, misal program terbaru, ya, orang yang datang ke masjid misalnya Al-Ittihad, ya, jam 4 subuh dan sholat tahiyatul masjid di dalamnya akan dapat amplop 500.000, bisa maksudnya, ya. Baik, berlaku mulai tanggal 27, misal 27 April nih, sejak dilantik disampaikan itu. Kira-kira jam 4 pengumumannya, datang jam berapa ke masjid? Lebih dulu di depan tuh. Baik. Sekarang bandingkan, ingin punya uang 500.000 atau ingin dunia dan seisinya? Ya antum ini tiap hari Allah tawarkan dunia dan seisinya melalui lisan Nabi itu. Melalui lisan Nabi, ya. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu, sholat sunnahnya, dapat dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan hidupnya mudah, ada yang menafsirkan pahala yang besar di akhirat nanti, ya. Ada yang menafsirkan kemudahan, kenyamanan dalam hidup. Orang sakit dia sehat, ya. Harusnya misalnya macet dia lancar, dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan dunia dijadikan kecil, jadi tidak loba dengan dunia, nafsunya ditahan, takwanya naik, ya. Jadi kalau orang dia ini ingin, dia itu ingin, orang ini tuh subhanallah ditekan keinginannya, dunia kecil. Kalau bahasa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dunia dijadikan seperti bayangan, ya. Bukan dikejar tapi berbalik. Kalau antum kejar-kejar gak akan ketangkap itu. Tapi kalau kita berbalik itu mengikuti dunianya, ya. Dia ada yang begitu, ya. Jadi manusia ini agak aneh sebetulnya, ya. Dikasih dunia dan seisinya, ya. Salat subuh misalnya, sekarang adzan subuh 4.36, ya. Bangun saja sudah jam 6.34.
Ya, udah ketukar itu ya. Dikasih dunia nggak mau. Ya. Tapi 500.000 dikejar-kejar, jam 2 sudah ada di masjid tuh. Ya. Kan aneh ini manusia. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur ya. Mohon ya, kalau di masjid ini sholat zuhur, ya, qabliyahnya itu agak diperpanjang waktunya. Jangan terlalu mepet ya, jangan terlalu mepet. Walaupun rumus qabliyah itu cepat menunaikannya. Qabliyah itu jangan panjang-panjang sholatnya, ya. Singkat. Ya. Sahabat menyampaikan, bahkan kami hampir tidak tahu kapan Nabi baca Al-Fatihahnya. Saking cepatnya bacaannya ya. Tapi cepat di sini sesuai dengan ilmu tajwid ya. Bacaannya itu hadar. Hadar itu bacaan cepat tapi sesuai dengan tajwid. Dibuat 2 harakat setiap yang panjang itu ya. Jadi ada misal man arid bisukun ya. Dalam rumus ilmu tajwid bisa dibaca 2 harakat ya, 1 detik, bisa dibaca 4 harakat ya, 2 detik, bisa dibaca 3 harakat paling panjang ya, tiwal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu 2 harakat cepat ya, cepat. Biasanya dalam salat yang sifatnya banyak tapi sunnah ya, seperti tarawih misalnya. Kalau 4 harakat seperti salat-salat pokok yang jahar ya. Seperti misalnya salat maghrib, salat isya, salat subuh ya, ini bagusnya imam 4 harakat yang tengah-tengah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Misalnya ya, 2 detik 4 harakat ya. Kalau salat sendirian silakan. Misal 6 harakat 3 detik. Mau tahajud misalnya, mau paling sempurna silakan sendirian malam-malam dihayati itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Misalnya ya. Tapi dalam salat qabliyah sunnahnya itu cepat, ambil yang pertama, yang 2 harakat ya. Misal kalau mau pakai bismillah dijaharkan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Cepat ya. Ini cepat bacaannya, tapi tetap tumakninah dalam gerakan-gerakan dan seterusnya ya. Jadi barangkali menitnya ditambah ya 7 menit saya kan dan sebagainya disesuaikan, baru 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 6 ya. 2 setelah zuhur, 8. 2 rakaat setelah maghrib, ini yang pokok ya. 2 rakaat setelah maghrib 10 dan 2 rakaat setelah isya, jadi 12. Ini yang paling pokok ya. Kalau antum bisa menunggangi ini 12 rakaat konsisten selama hidupnya, Allah berikan bonus plus di akhirat, dibuatkan rumah di dalam surganya. Rumah khusus di dalam surganya. Jadi saya singgung lagi sampai pertemuan sekarang dari 2 pekan yang kemarin. Coba dicek sampai dengan hari ini, kira-kira sudah berapa rakaat dari 12 itu yang sanggup kita tunggangi ya. Kalau kemarin misalnya belum sempat sama sekali ya, qabliyah subuh ya. Kemarin misalnya belum sempat, baru 2 rakaat sebelum subuh, maka sekarang ada peluang sebelum zuhur 4 rakaat. Teknisnya 2-2 ya. 2 rakaat dan 2 rakaat selesai ya. Jadi itu yang kita tunggangi. Jadi setiap hari evaluasi ya. Pandai, tahu ilmunya, tahu ayatnya, tahu dalilnya, tapi nggak pernah dipraktikkan. Rugi kita. Rugi ya. Baik. Sekarang kita akan masuk pada bahasan yang ketiganya. Setelah tahu tahajud, kemudian rawatib, maka bahasan yang ketiga adalah sholat duha. Duha. Hari ini tentang duha. Catat dulu dalilnya supaya bahasan kita ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah ya. Sehingga nanti kalau berargumentasi bisa kuat ya. Maaf, saya ingin sedikit berikan ulasan yang sangat singkat. Kelemahan orang Islam itu saat ini, kadang-kadang kalau melakukan ibadah itu tidak mengerti dengan landasannya, tidak tahu ilmunya. Sehingga ketika dipersoalkan, padahal benar ya, sunnahnya begitu, Qurannya begitu, tapi karena nggak tahu argumentasinya, jadi persoalan nggak kuat, jadi goyah gitu, goyah. Atau yang paling parah, ini yang paling luar biasa, niru-niru orang, tapi nggak ada sebetulnya tuntunannya, diikutin aja, tapi nggak ada tuntunan, dalilnya nggak ada, ya. Jangankan di hadis, di Quran nggak ada. Bahkan yang paling unik ada hadis palsu pun nggak ada, tapi dilakukan juga ya. Hadis palsu pun nggak ada, tapi dilakukan juga. Misal saya beri contoh ya, misal yang sifatnya nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya Quran. Ketika sholat Allahu Akbar ya, hadisnya kan jelas cuma 1 kali dalil, 1 kali contoh. Angkat, simpan di dada. Jadi saat mengangkat dengan menyimpan itu cuma 1 gerakan. Masih ingat dalam pembahasan sholat kita kemarin ya? Tapi subhanallah ada orang yang kreatif. Kemudian dia berpendapat bahwa ya kepada Allah itu kan mesti sopan.
Masa kita kepada manusia sopan tangan kanan duluan, kepada Allah dengan kiri duluan? Lalu kreatif, Allah diputar gitu kan, kanannya duluan, kirinya masuk ya. Kanan duluan, kiri masuk, Allah dia putar, kiri masuk kan. Itu subhanallah. Dalam hadis palsu pun itu nggak ada. Jadi yang palsu aja nggak ada hadisnya ya. Yang dhaif nggak ada, yang sahih apalagi nggak ada, di Quran nggak ada. Kemudian ada karena pernah lihat orang gitu kan, kemudian diikuti, argumentasi nggak ada, aja jadi panjang bahasannya ya. Atau yang doa iftitah, kalau ini hadisnya ada, cuma salah tempat ya. Kita baca dari kecil, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan sebagainya. Itu bukan doa iftitah. Itu doa saat menyembelih hewan kurban. Ya. Silakan cari di kitab-kitab hadis. Semua hadis menunjukkan 1235 kitab hadis. Doa inni wajjahtu itu terdapat di Ibnu Majah nomor hadis 3221 yang meriwayatkan Jabir bin Abdullah. Perhatikan kalimatnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, kalau saat menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblat, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, ya. Tsumma qala, kemudian mengatakan, Allahumma duhai Allah, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Tolong terima kurban kami ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Bismillahi Allahu akbar, inni wajjahtu, dan seterusnya hadis. Kalau yang doa iftitah itu ada yang wajah itu juga, tapi nggak pakai ini, tidak pakai ini ya. Itu di hadis Muslim nomor hadis 1848, riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Fastaftaha, kemudian membaca doa istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya. Perhatikan, puluhan tahun kita baca, kita ikuti ya, tapi tidak pernah dilihat. Jadi argumentasinya tidak kuat. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, dibiasakan kalau kita ingin mengamalkan sesuatu mesti tahu landasannya ya, apa dalilnya. Kalaupun kita nggak tahu dalil, ikuti orang yang fiqh, yang terpercaya. Makanya di Timur Tengah itu kalau misalnya mengajar itu ada beberapa tingkatan ya. Satu misalnya ustadz ya. Ustadz itu sekedar mengajar saja tapi tidak boleh memberikan fatwa, ya. Kalau di kitab da'i ya, da'i, mubaligh dan sebagainya. Mubaligh itu lebih bawah lagi tingkatannya. Mubaligh itu sebetulnya yang menyampaikan pesan. Jadi apa yang ada di kepalanya itu disampaikan. Ya. Itu mubaligh namanya ya. Jadi kalau Bapak pulang dari sini disampaikan lagi pada orang lain, itu sudah jadi mubaligh. Ya. Sudah jadi mubaligh. Walaupun nggak pakai surban, nggak pakai peci misalnya, sudah jadi mubaligh itu. Yang menyampaikan pesan, Tapi kalau dai bukan hanya menyampaikan tapi ngajak orang. Ngajak ya. Namanya ngajak kan mesti tahu ya, ada informasinya, ada ilmunya dan sebagainya ya. Itu yang disebut dengan dai, kadang-kadang disebut ustaz ya, panggilan formalnya. Dai itu ngajak, tapi minimal ada ilmu ketika ngajak orang lain, tahu ya, tahu landasannya, dia mempraktekkan. Kalau mubaligh cuma nyampaikan aja, tidak ada unsur mengajak. Kalau sudah ngajak disebut dengan dai ya. Muncul aturan, ada aturannya ya, di surat An-Nahl 125 itu. Karena sudah mengajak orang, maka ajakan itu ada aturan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau mau ngajak orang dengan hikmah, artinya perkataan, ajakan dengan perilaku mesti sama. Jangan ngajak orang untuk salat berjamaah, orangnya nggak pernah jamaah. Ngajak baca Quran, orangnya nggak pernah tilawah Quran. Ya. Wal mau'izatil hasanah, cara ngajaknya mesti lembut. Ya. Memang dipraktekkan, tapi kasar kita. Cara ngajaknya itu bukan dai namanya. Masa sih kamu udah begini masih nggak bisa jamaah juga? Ya. Sudah mancing persoalan di situ, nggak boleh. Apalagi menjelek-jelekan orang, itu sudah tidak boleh ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada yang mendebat, debat pun harus baik, bukan debat kusir ya. Di atas itu nanti baru ada mufti. Mufti itu yang ilmunya sudah tinggi, dia memberikan fatwa. Nah, kalau pada ustaz ya, pada dai dan sebagainya, itu kita masih boleh nanya, Pak, dalilnya apa? Misal kan ada yang menyampaikan ABC kepada kita tanyakan apa dalilnya. Kalau kita belum tahu, kita ragu ya, kita nggak yakin misalnya, kita tanyakan dalilnya apa, supaya bisa kita baca, kuat argumentasinya. Tapi pada mufti aturannya nggak boleh nanya, tidak boleh bertanya ya, karena mufti itu tidak diangkat di Timur Tengah, itu tidak mungkin diangkat jadi mufti kecuali sudah menguasai dalil, hukumnya sudah paham ya, Qurannya sudah hafal ya, bukan hafal di luar kepala, itu hafal di dalam kepala mufti itu ya. Dan bukan 1-2 riwayat, minimal 14 riwayat. Di 7 riwayat yang mutawatir, 3 riwayat yang masyhur, 4 riwayat yang syadz ya. Sudah tahu kaidah fikih, qawaid fikih, tahu usul fikih, tahu hadis, ilmu hadis ya, macam-macam. Jadi ketika menyampaikan kita sudah yakin memang nggak akan salah nih fatwanya, sudah benar. Makanya jangan tanya lagi dalilnya, jangan tanya hukum ya.
Jadi kalau misalnya mufti sudah menyampaikan fatwa, jangan tanya dalilnya mana. Karena disampaikan pun antum belum tentu tahu itu, belum tentu baca. Ya. Al-Bukhari sekian belum bisa dibaca. Karena itu di Timur Tengah kalau untuk jadi mufti itu luar biasa seleksinya. Jadi kalau sudah menyampaikan hukumnya ini, jangan tanya lagi, sudah. Gak usah tahu dalil, ya lakukan aja, itu sudah muqallid. Karena sudah yakin. Yang terakhir itu disebut dengan qadhi, lebih tinggi lagi. Kalau mufti itu cuma saran, tapi tidak mengikat hukumnya. Kalau qadhi itu hukumnya mengikat. Disampaikan mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan dihukum oleh negara. Itu di negara-negara Islam ya. Seperti yang menerapkan hukum Islam. Kayak saya sempat tinggal di Libya, saya kan di Saudi, di Mesir ada qadhi ya. Jadi mufti memberikan fatwa tapi tidak mengikat. Dilakukan bagus, tidak dilakukan itu pilihan. Kalau qadhi itu diangkat pemerintah yang memutuskan. Misal di Timur Tengah itu, di Saudi misalnya menerapkan hukum qisas yang sedang rame-rame ini ya, itu nggak sembarangan. Ketika ditetapkan misalnya hukumnya, dikonsultasikan dulu ke qadhi. Nanti eksekusinya baru oleh qadhi diberikan, mahkamah, hakim tertingginya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kita ini itu kelemahannya tidak ada klasifikasi itu. Bahkan orang baru baca Quran pun tagline-nya sudah ustadz itu. Ya. Dan semua ditanya, dan salahnya kita juga salah itu. Kita salah mengangkat terlalu tinggi. Semua ditanyakan. Setannya masuk. Kalau setan sudah masuk, ya semua gak akan ditinggalkan. Karena dipanggil ustadz, mulai berubah, penampilan berubah, cara berubah, segalanya. Dan celakanya lagi tidak bisa mengontrol diri. Semua yang ditanyakan mesti dijawab. Ya, kalau terpaksa ya buka Google dulu, dilihat dulu dan sebagainya kan. Itu persoalan. Jadi ibu pun bapak pun sekiranya nanti misal ingin ikut ta'lim, ingin belajar dan sebagainya, mesti dilihat dulu. Semua ulama besar mengatakan mesti diseleksi ya. Dari zaman Ali bin Abi Thalib sampai Imam Al-Ghazali itu membuat kitab khusus menerangkan itu ya. Perhatikan kalimat-kalimat para ulama. Menuntut ilmu pada orang yang benar, yang saleh itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah. Lebih utama. Tapi meninggalkan orang yang tidak jelas itu lebih baik ya. Dan mengerjakan sholat sunnah lebih baik dibandingkan ikut ta'lim dari orang yang tidak jelas ya. Misal orang mengajarkan banyak tertawanya sehingga mematikan hati. Fungsi agama kan mendekatkan kita ingat kepada Allah ya. Bukan mematikan hati. Kalau lebih banyak tertawanya, tidak ada isinya, kisahnya dusta dan sebagainya, itu lebih baik ditinggalkan. Lebih bagus sholat sunnah dibandingkan ikut-ikut yang seperti itu ya. Itu bahkan pernyataan Imam Al-Ghazali, Ali bin Abi Thalib. Zamannya Ali dan Ibu Umar itu pernah ada orang yang dikeluarkan dari masjid ya. Karena mengajar kemana-mana menyampaikan kisah yang tidak ada dalam Quran ya. Misal ada menyampaikan Zulaikha ya, menyampaikan kisah-kisah yang tidak ada ditambah-tambah. Itu kalau zamannya Ali bin Abi Thalib tidak masuk daftar pengajar itu. Tidak masuk daftar pengajar. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kalau ingin minta hukum tanyakan pada ulama. Kalau cuma ingin minta nasihat tanyakan pada dai ya. Kalau ingin dengar yang bagus-bagus cari mubalik, gak apa-apa itu ya. Tapi minta hukum tanyakan pada ulama. Qadhi di Indonesia gak ada. Karena hukum kita belum menerapkannya ya. Hukum kita belum menerapkannya. Yang ada cuma mufti. Itu tergabung dalam MUI itu, Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita akan mencoba runtut untuk menerangkan dalil dan seterusnya. Catat dalilnya dulu. Quran surah Ad-Duha, satu surah Qurannya. Quran surah Ad-Duha, satu surah. Kalau ini kita sudah hafal ya. Wad-duha wal-laili idza saja dan seterusnya ayat. Yang kedua, saya catat saja hadisnya. Ini yang belum kita hafal. Saya catat hadisnya. Nanti kita bahas dan bacakan insyaallah. Dalil tentang keutamaan salat duha. Satu hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar nomor hadis 720. Dua hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 1289. Tiga hadis riwayat At-Tirmidzi hadis 586. Kalau mau ambil kitabnya bisa Sahih At-Targhib, Sahih At-Targhib Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, juz yang pertama halaman 164 ya. Keutamaan salat duha ya.
Jadi kita sudah bahas tahajud, sudah bahas rawatib, sekarang duha ya. Nanti kita selesaikan isyraq dengan witir ya. Jadi pertemuan selanjutnya tinggal ke salat jenazah ya, insyaallah. Sudah? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari kisah Qur'annya dulu sejenak ya, lalu kita sambungkan ke dalam hadis-hadisnya. Rasulullah SAW saat turunnya wahyu ya, di awal-awal sampai mulai sering kali turun, satu ketika terputus wahyu dalam tanda petik, maksudnya nggak turun ya, lama tidak turunnya. Karena lama tidak turun, orang-orang kafir mulai memolok-molok. Tuh Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, nggak dapat wahyu lagi katanya. Subhanallah. Sampai saking gelisahnya Nabi, kadang-kadang keluar rumah balik lagi, naik ke bukit turun lagi, ya, naik ke bukit turun lagi. Sampai orang mengatakan itu Muhammad sudah gila tuh katanya, ditinggalkan Tuhannya jadi gila. Ya. Karena nggak jelas itu, kayak kelihatan orang nggak jelas, keluar masuk naik turun lagi ya. Ya, kata orang-orang kafir saat itu Muhammad sudah gila ditinggalkan oleh Tuhannya. Berlangsung cukup lama, Subhanallah. Saat mulai merasakan demikian, ya, perasaan sudah mulai tidak nyaman, tidak tenteram, qadar Allah, ya. Kemudian Allah langsung menurunkan dua surah sekaligus. Dua surah. Satu Ad-Duha, ya, surah 93 itu, ya. Yang kedua Al-Insyirah, ya. Yang Alam Nashrah Laka Sadrak, ya, surah 94 ini. Ya. Diturun surah Ad-Duha. Ya. Yang kedua surah Al-Insyirah. Saya akan bahas yang Ad-Duha saja ya. Perhatikan kalimat Qur'annya, wad-duha, ya. Wad-duha, demi waktu duha. Wad-duha. Saya hapuskan atasnya. Ini poinnya. Wadduha ya. Kalau mengartikan huruf wawu, perhatikan, kalau Bapak Ibu baca Quran, di awal ayat Quran, persis di awalnya, di awal surat, di awal ayat ya. Di awal surat, awal ayat ada huruf wawu. Itu wawunya disebut wawul qasam, sumpah. Al-qasam, wawil qasam, sumpah. Baik. Maaf. Kira-kira kalau saya menyampaikan kalimat, ya, Ibu Bapak percaya nggak? Relatif. Kalau saya bersumpah percaya nggak? Mungkin naik keyakinannya gitu ya? Naik keyakinannya. Karena itu seorang saksi supaya betul-betul bisa dipercaya, dia mesti disumpah ya. Sekarang kalau Allah menyampaikan satu pernyataan, percaya nggak? Yakin tidak? Nah, sekarang Allah bukan sekedar menyampaikan, bersumpah. Bersumpah, kurang apa lagi ya? Bersumpah. Saya bersumpah demi waktu duha. Di situ diartikan demi saja gitu kan? Demi waktu duha. Cara mengartikan yang terbaik adalah ya, Allah bersumpah demi waktu duha. Ya. Artinya ini betul-betul kita mesti yakin. Jangan sampai kita ragu. Wal laili idza saja, dua sumpahnya. Demi waktu duha. Dan malam apabila sudah gelap gulita, wal laili idza saja. Subhanallah. Perhatikan sini ya. Saja ini bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Bisa ke atas saja, bisa ke bawah. Perhatikan sini. Biasanya kalau sudah lail, kalau malam itu gelap enggak? Gelap ya? Kok pakai lail saja sudah gelap sebetulnya. Lail itu sudah gelap. Tapi di sini ditambah dengan saja ya. Saja itu ya pekat lah, bukan sekedar gelap, pekat, nggak kelihatan sesuatu, gelap luar biasa. Ada gelap yang masih bisa meraba-raba dengan mudah, ada gelap yang meraba pun kita sudah susah, itu saja namanya. Walaili idza saja. Allah bersumpah dengan dua hal. Bersumpah dengan waktu duha, yang kedua malam yang sangat gelap ya. Apa isi sumpahnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak meninggalkan. Wa ma qala, apalagi menganggap gila.
Perhatikan betul ke sini. Ini agak butuh perhatian ya untuk menerjemahkannya. Orang kafir mencela Rasulullah, menghardik, kemudian menuduh beliau sebagai orang yang ditinggalkan Tuhannya dan berubah menjadi gila. Ditolak klaim ini oleh Allah. Saya tidak tinggalkan kamu, saya juga tidak menjadikan kamu seperti gila. Atau menjadikan kamu orang gila, atau menyebabkan kau menjadi gila. Tidak. Saya bersumpah. Saking Allah ingin menegaskan bahwa benar-benar tidak meninggalkannya. Kamu jangan ragu, sumpah saya tidak tinggalkan kamu. Sumpah saya tidak sebabkan kamu gila. Ya. Subhanallah. Tapi yang paling menarik adalah sumpahnya menggunakan dua waktu ini. Nanti ada kaitannya dengan sholat duha. Nah, para ulama tafsir, khususnya yang ahli bahasa, menganalisis dua kata ini menyimpulkan sebetulnya kalimat duha dengan lail idza saja itu kata kiasan. Kiasan di sini ya. Kiasan dengan menggunakan fenomena alam. Itu sudah biasa. Ilmu untuk mempelajari kata-kata seperti ini namanya ilmu balaghah. Ilmu sastra. Karena bahasa Quran dengan hadis itu kadang-kadang menggunakan sastra yang tingkatnya sangat tinggi, memahaminya tidak langsung. Mesti tahu ilmunya dulu, ya. Perhatikan di sini. Wadduha. Duha ini asalnya dari kata doha. Doha. Sesuatu yang menenteramkan. Aktivitas yang meneduhkan. Di segala perbuatan yang menenangkan ke dalam hati, membuat kita tentram, itu namanya doha, aktivitasnya, pekerjaannya, verb, pekerjaannya. Bapak kalau lagi gajian, tenang hati. Ibu kalau dapat uang belanja, tenang hati. Itu doha itu ya, aktivitasnya, tenang, ya, tenang, membuat kita tentram, nyaman, ya. Sedang sholat, tenang, tentram, baca Quran, tenang, tentram, aktivitasnya, doha. Waktunya disebut dengan duha. Keadaan waktunya. Duha itu saat matahari mulai naik sepenggalah, ya kurang lebih satu tombak, ya sudah mulai bergeser, ya matahari sudah naik sepenggalah, yang memancarkan cahaya, tandanya sinarnya membuat kita tentram, enak gitu. Kan ada waktu tertentu, misal sekarang jam 6:04 kita lihat kan matahari sudah mulai bersinar. Ya. Sinarnya itu kalau kita terima kan enak ya, nggak terlalu panas. Tidak juga membawa dingin, jadi tenang, tentram ya, ke dalam jiwa kita. Itu disebut dengan duha waktunya. Di saat matahari naik sepenggalah, memancarkan sinar yang dirasakan tentram oleh kita, enak ya. Vitamin D-nya banyak. Itu waktunya disebut dengan duha. Jelas sampai sini? Duha itu keadaan atau waktu ya, keadaan waktu yang sifatnya memberikan ketentraman ke dalam jiwa ya. Masa-masa yang menyenangkan, masa yang menenteramkan. Walaili idza saja, ini ungkapan yang sangat indah luar biasa. Lail gelap, saja gelap yang sangat pekat, mau jalan susah, meraba-raba susah dan sebagainya. Ini ungkapan kegelapan yang sangat pekat. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, Muhammad, sumpah saya katakan, dalam masa-masa yang engkau merasa senang, tentram, nyaman, sedang suka, ataupun engkau sedang duka luar biasa, gelap luar biasa, saya tidak akan tinggalkan engkau. Dalam bahasa singkatnya, saya tidak akan pernah meninggalkanmu dalam suka ataupun duka. Hadir bersamamu. Jelas sampai sini? Baik. Apa buktinya? Dikuatkan oleh Allah buktinya. Perhatikan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalaupun engkau sekarang sedang sedih, jangan khawatir. Sebetulnya saya tidak tinggalkan engkau. Saya akan sediakan lagi yang lebih baik di akhirat nanti untuk menghibur kesedihanmu sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bukan hanya dengan itu, dengan kesabaranmu sekarang, di akhirat saya berikan sesuatu apapun sampai engkau puas. Sampai engkau puas. Kalau engkau tidak percaya dengan itu. Nah, apa di antara buktinya? Perhatikan. Alam yajidka yatiman fa, bukankah engkau dulu yatim? Kamu tidak percaya kalau saya tidak meninggalkanmu. Dulu kamu yatim. Fa'awa, begitu lahir, kami hadirkan pamanmu, kami hadirkan kakekmu, kami hadirkan kerabatmu, ya. Bukankah dengan itu ada perawat di sekitarmu? Saya yang hadirkan itu, ya. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah saat engkau mencari-cari, bingung kenapa umat di sekitarku kok perilakunya jelek, minum minuman keras dan sebagainya, engkau diberi taufik untuk mendapatkan wahyu di Gua Hira. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah engkau saat berjuang sendirian, tidak ada penopang, dinikahkan dengan Khadijah, dicukupkan rezekimu dan sebagainya? Perlu bukti apa lagi?
Jadi Allah menghibur Rasulullah, tidak mungkin Muhammad itu ditinggalkan oleh Allah dalam suka ataupun dalam dukanya. Rasul sudah tidak ada, tapi petunjuknya masih ada. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi, ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, taraktu ma in tamassaktum lan tadillu, ya, abada kitaballahi wa sunnata rasuli. Saya sudah tinggalkan satu pusaka warisan, ya, kalau kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah tersesat, sulit dalam menjalani kehidupan. Kitabullah, tuntunannya masih ada, ya. Yang mengalami Rasulullah asbabun nuzulnya, ya, tapi petunjuknya berlaku umum bagi setiap manusia. Berlaku umum. Dalam kaidah asbabun nuzul disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi. Hikmah itu hukum diambil karena keumuman bahasanya, bukan karena sebabnya yang khusus. Kecuali kalau ayat itu mengkhususkan hukumnya pada Nabi, maka tidak berlaku umum. Contoh, Nabi istrinya lebih daripada 4, ya, itu hukum khusus bagi Nabi. Jangan kita pahami umum, ya. Oh, kalau begitu hukumnya umum dong, lafadznya saja yang khusus. Tidak begitu, ya. Itulah diantara kekeliruan orang Syiah, ya. Syiah itu subhanallah mengartikannya masna wa thulatsa wa ruba', itu An-Nisa ayat ketiga, ya. Masna wa thulatsa wa ruba'. Wa-nya itu tambah. Jadi boleh menikah itu 2 tambah 3 tambah 4, jadi minimal 9. Ya. Bahkan ada Syiah gulat itu yang terlampau batas, ya. Dia mengartikan bukan tambah wa-nya, tapi wa itu bermakna dorbun, kali katanya. Kali. Diboleh 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. Jadi boleh minimal 24 di dalam menikah. Subhanallah. Ya. Rasul aja nggak nyampe segitu. Masa Anda mau kelebihan seperti itu, ya? Terlalu soleh di dalam tanda petik, ya. Karena itu jadi berantakan amalannya. Di sini, jadi poin pertama, siapapun yang sedang mengalami keresahan dalam hidupnya, ya, sedang suka, kadang-kadang kita lupa, ya. Maaf, harta nggak ada, rajin ke masjid. Begitu ada harta, jadi berpulang ke masjidnya, ya. Dulu nggak ada motor, jalannya ke masjid, rajin. Sejak ada motor, jalan-jalan dulu, gitu kan? Agak terlambat sedikit. Naik mobil, sudah mulai malas karena di masjid nggak ada tempat parkirnya, macam-macam, ya. Sudah mulai banyak ini, godaannya sudah ada. Mulai lupa. Apalagi saat susah luar biasa. Kadang-kadang kalau nggak dekat dengan Allah itu pesimis, tidak wajar, frustasi, ada yang bunuh diri. Muncul ayat, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka apalagi sedang duka, itu pasti dijaga oleh Allah, tidak akan ditinggalkan. Tidak akan membuat frustasi kolak sehingga menjadi seperti orang gila, ya. Bisnis sedang sukses tiba-tiba bangkrut luar biasa, wah, stres. Subhanallah, dari situ tidak wajar, fisiknya berubah, gak mau makan dan sebagainya. Subhanallah, semua keadaan kita suka dan duka, kalau dekat dengan Allah pasti akan dijaga. Sedang susah, senang aja, ya. Sedang bahagia pun tenang juga. Di saat bahagia tidak terlalu larut dalam kebahagiaan sehingga lupa diri, ya. Sedang duka pun tidak akan jauh dari Allah sehingga frustasi, ya. Sehingga frustasi. Pernah dengar kisah seorang tabi'in? Seorang tabi'in yang sedang makan, saya sudah ceritakan di sini. Sedang makan di salah satu gurun, ya, tiba-tiba dapat informasi anaknya meninggal ditusuk orang. Pernah dengar kisahnya? Ya. Di tabi'in sedang makan di satu tenda, seorang tabi'in, tiba-tiba tetangganya datang menyampaikan, anakmu dibunuh ditusuk orang, katanya. Indabnaka maqtulun, anakmu dibunuh ditusuk orang. Orang ini sedang makan, dia cuma diam, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah itu makan lagi. Orang ini kaget, ya. Indabnaka maqtulun, anak kamu itu meninggal dibunuh orang. Dia diam lagi, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Subhanallah. Saya ingin lukiskan dulu saja, ya. Kalau bapak ini jadi orang yang mengingatkan, lihat orang seperti itu, bagaimana gambarannya tuh? Dikasih tahu anaknya meninggal, masih enak aja makan gitu, ya. Kira-kira bagaimana tuh perasaan kita? Atau kita balik tuh, kita sedang makan enak-enaknya, ya. Misalnya di Raja Sunda itu di depan lagi enak-enaknya, dikasih tahu, jangan meninggal lah, anak bapak kecelakaan. Apa yang dilakukan itu? Subhanallah, berhenti makan, bayar pun lupa, gitu kan? Macam-macam itu, langsung kita pergi. Subhanallah. Yang ini begitu penasaran yang ketiga kali, indabnaka maqtulun. Dia tanya, Anda ini kan bapaknya, katanya. Saya kasih tahu, kenapa nggak ada respon? Perhatikan, bukankah Allah hanya memerintahkan, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah lakukan itu. Allah cuma perintahkan kalau dengar ada musibah, ada yang meninggal, cuma katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang di depan saya Allah sedang memberikan rezeki, makanan, saya makan dulu.
Sebab saya makan dengan nggak makan pun tetap tidak akan menghidupkan dia lagi. Ya. Jadi biarkan saya menikmati rezeki yang diberikan Allah ini dulu. Saya sudah tunaikan perintahnya, saya habiskan makanan ini. Selesai makan jangan takut, saya akan mulai rawat jenazahnya, saya layakkan dia, ya, perhatikan dia dengan baik, saya doakan sebagai anak saya. Tapi tinggalkan saya untuk menyelesaikan rezeki yang Allah berikan dulu. Dalam keadaan musibah yang sangat luar biasa pun orang yang dekat dengan Allah tenang. Karena itu ketenangan lebih penting. Nah sekarang orang bertanya bagaimana cara membuat kita lebih dekat dengan Allah sehingga dari kecil dijaga, dewasa dijaga, diberikan ketenangan. Di antara caranya muncullah di antaranya syariat tambahan dari sholat-sholat yang biasa itu dikenal dengan sholat. Kalau bertanya bagaimana cara mendekati Allah supaya diberikan kenikmatan tadi, ketentraman, ya, Anda bisa lakukan dengan beramal, ya. Mau salat, mau puasa, mau zakat, mau apapun itu. Tapi ada salah satu ibadah juga yang dia khususkan, bahkan namanya diambil dari sini, ya. Di antaranya apa? Ini salat duha, namanya khusus. Perhatikan fadilahnya, saya sampai tuliskan 4 karena ada 4 keutamaan dari salat duha ini. 1. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 720 dari Abu Dzar. Rasulullah menyampaikan, bima makna saya percepat saja, ya. Kata Rasulullah, setiap pagi itu, fi kulli sabihatin, ya, ala kulli sulama, dari setiap persendian kita, jadi ada 360 sendi dalam diri kita. Setiap bangun di pagi itu semuanya mesti bersedekah. Mesti bersedekah, ya. Jadi misalnya sendi-sendi tubuh kita yang 360 itu semua bersedekah, ya. Dan Nabi menyampaikan, wa ala kulli tasbihatin sadaqah, ya. Dengan tasbih, ya, subhanallah, bacaan subhanallah itu sudah mewakili sedekahnya, ya. Wa ala kulli tahmidatin sadaqah, yang bertahmid baca alhamdulillah itu sedekah, ya. Wa ala kulli takbiratin sadaqah, yang bertakbir itu sedekah. Tahlil itu sedekah, ya. Jadi sedekah itu jangan diartikan kita dengan uang saja, itu keliru, ya. Keliru. Nanti di sini sudah dipelajari tentang zakat, infak dan sedekah. Belum ya, selesai salat nanti kita insya Allah pelajari, ya. Kita urutkan saja tingkatannya dari rukun Islam. Jadi bedakan antara zakat, infak, sedekah itu lain, ya. Zakat, infak dan sedekah itu lain, ya. Kalau zakat kewajiban terkait harta dikeluarkan jumlah tertentu dengan syarat tertentu, ya. Di jumlahnya tertentu mencapai nisab, syaratnya tertentu, ada haulnya dan sebagainya, ya. Dan dikeluarkan khusus hanya pada 8 golongan yang di At-Taubah ayat ke-60. Kewajiban terkait harta, hukumnya wajib. Kalau infak, kewajiban atau kesunahan. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak itu dibagi 2. Kalau zakat wajib saja, ya. Kalau infak ada wajib, ada sunnah. Misal infak yang wajib nafkah suami kepada istri, itu infak wajib. Karena itu disebut nafkah. Nafkah itu dari infak, ya. Dari infak, ya. Kependekannya nafkah, ya. Infak suami pada istri itu wajib. Yang sunnah, misal infak anak kepada orang tua, ibu bapak. Gak boleh zakat, gak boleh dizakati. Ibu itu, bapak itu diinfak, ya, infak. Jadi kewajiban atau kesunahan terkait harta benda. Jadi sifatnya mesti benda infak itu. Tidak boleh yang lain. Mesti benda, ya. Misal boleh baju, ya, boleh kemudian uang, macam-macam mesti benda, materi sifatnya. Nah, tapi kalau mau infak, Al-Baqarah 215, Al-Baqarah 215, itu mesti yang paling bagus, jangan yang jelek. Jangan yang jelek, ya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada Muhammad apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin, katakan Muhammad pada orang yang ingin infak, yang mesti diinfakkan itu yang terbagus kualitasnya, baik. Tidak harus baru, tidak harus mewah. Misal saya punya baju nih, ya, saya ingin infakkan pada orang, jangan yang jelek kita infakkan. Bahkan disindir di Al-Baqarah 267 itu, ya, ada orang kata Al-Qur'an, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sekali-kali engkau infakkan harta yang sudah jelek, kamu melihatnya saja sudah enggak suka, memicingkan mata. Lalu kita kasih orang. Itu enggak bagus itu. Itu bukan infak namanya. Bukan infak namanya. Maaf, kalau bapak ibu punya uang 100.000, 50.000 dua, kan? Yang satu sudah jelek, lecek, gak enak kita lihat, ya. Yang satu lagi masih baru, bagus, diambil dari ATM, ya. Ada orang lewat misalnya butuh, bu, tolong bu, pak, dikasih yang mana? Kasih yang mana? Nah, kalau mau infak kasih yang bagus. Yang jelek kasihkan sana sama swalayan, ya, sama Carrefour, sama apa tuh macam-macam, kasihkan ke situ. Yang bagus-bagus berikan pada hamba yang membutuhkan. Itu infak namanya, ya. Nah, yang diinfaki pun prioritas 5, ya. 5 prioritasnya. 1 pada ibu bapak dulu, ya. Bil walidayni wal aqrabin, dan kerabat terdekat.
wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, anak miskin, wabnis sabil. Kemudian ibnu sabil, itu di lain waktu. Nah, di luar infak dengan zakat ada sedekah. Ini yang sering keliru dalam prosesnya, keliru dalam syaratnya, dan keliru dalam memahaminya. Nanti kita lebih dalam lagi bahas lain waktu. Tapi ingin saya sampaikan, sedekah itu dalam istilah fikih, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Tidak harus pakai benda, tidak harus pakai materi, uang, tidak. Dan bentuknya tidak hanya uang. Maaf, ini al-ittihad sedang renovasi termim misalnya. Saya nggak ada uang, boleh dengan tenaga, itu sedekah. Nggak ada tenaga, dengan ide, itu sedekah. Dengan doa pun itu sedekah. Nggak bisa memberikan ide, minimal dengan doa itu sudah sedekah. Bahkan senyum pun pada yang baik-baik itu sedekah. Basmatu kali akhika, senyummu kepada saudaramu dalam kebaikan itu sedekah. Subhanallah. Dan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 720 ini, kita diajarkan untuk sedekah setiap pagi, sekalipun tidak ada uangnya, tidak ada dengan harta benda, boleh dengan tasbih, dengan tahlil. Tasbih membaca subhanallah diperbanyak, tahlil membaca la ilaha illallah, takbir membaca Allahu akbar, tahmid membaca alhamdulillah, boleh. Perbanyak itu. Sekarang orang ingin bertanya, ya Rasulullah, ada nggak caranya yang singkat? Kalau baca itu kan kayaknya terlalu panjang, batasannya nggak ada, waktunya tidak jelas, kapan saja. Ada nggak cara yang singkat? Kata Nabi, perhatikan ujung hadisnya, dan cukup menunaikan 2 rakaat di waktu tercukupi semuanya itu. Jadi keutamaan salat duha yang pertama itu bisa mengganti sedekah yang utama. Bisa menggantikan atau senilai dengan sedekah yang paling utama. Senilai dengan sedekah yang paling utama. Jadi orang yang tidak bertasbih pun bertahmid, bertakbir misalnya dalam paginya sampai dengan siangnya, bukan setelah salat ya. Setelah salat kan kita membaca tasbih ya, subhanallah ya, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Bukan itu yang dimaksudkan ya. Dan yang mulai pagi sampai dengan siangnya itu sedekah utama itu, sedekah utama. Kita nggak bisa kerjakan. Itu bisa diganti dengan 2 rakaat saja salat duha. 2 rakaat duha. Jadi subhanallah. Apa hubungan dengan surah Ad-Duha tadi? Perhatikan sini ya. Subhanallah. Saya telah terangkan pertemuan yang lalu, hikmahnya zikir itu menjadikan kita ingat dengan Allah. Ini saat antum diminta sedekah dengan bacaan-bacaan zikir tadi, sebetulnya tujuannya bukan memperbanyak bacaan, bukan. Dengan membaca itu semakin dekat kita dengan Allah. Kenapa dilakukan di waktu pagi? Yuk, saya tulis ya, tasbih, bacaannya subhanallah. Tahmid, bacaannya alhamdulillah. Takbir, bacaannya Allahu akbar. Tahlil, bacaannya la ilaha illallah. Ingat ya, ada tahlilan, ada tahlil. Itu lain ya. Yang di sini dimaksudkan tahlil. 4 ini. Saya sudah pernah terangkan di pertemuan lalu, jadi saya persingkat saja. Tasbih, kata subhanallah itu maksudnya menepikan segala sesuatu yang dapat memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Maksudnya menduakan Allah dengan aktivitas. Tasbih subhanallah. Misal, maaf sebelumnya ya, kita sedang bekerja, tiba-tiba ada panggilan Allahu akbar, salat ya. Kita teruskan misalnya pekerjaan kita, nantilah baru adzan. Itu belum subhanallah. Orang subhanallah itu ketika dengan adzan bisa dia simpan, dia tunda. Allahu akbar, subhanallah, tiba panggilan subhanallah, dia simpan pekerjaannya. Pergi ke masjid, dia tunaikan salat, itu subhanallah. Ibu sedang belanja, Allahu akbar, saya kan walaupun sedang awal itu, orang yang subhanallah, Pak maaf ya sebentar, nanti saya balik lagi, saya sholat dulu, itu subhanallah. Tapi yang belum subhanallah, baru adzan Pak, teruskan aja dulu ya. Bahkan subhanallah ya, bahkan itu orang yang nawarkannya, udah nawarkan, Bu barangkali mau sholat dulu, sholat bisa nanti Pak, nomor 2, belanja nomor 1 ya. Itu belum subhanallah, itu sudah parah itu penyakitnya ya. Orang yang subhanallah dia tepikan itu, dia tepikan. Karena dekat dengan Allah, dia selalu ingin dekat dengan Allah. Begitu ada panggilan, dia kejar. Tahmid, alhamdulillah. Dia mensyukuri segala yang Allah berikan, mensyukuri ya. Jadi orang ini selalu, kalau orang alhamdulillah itu selalu positif. Gak ada pun masih alhamdulillah. Gak pegang apapun masih alhamdulillah. Dan gak ada motif-motif lain dan kalimat yang menyertai untuk bisa menepikan makna alhamdulillahnya. Jadi saat dia tidak punya sesuatu pun, yang dilihat apa yang dia punya.
Subhanallah, datang orang misalnya, datang pakai motor, kita datang pakai sepeda misalnya, Pak, pakai sepeda Pak, Alhamdulillah. Yang dia lihat bukan pikirkan nggak punya motor, dia lihat ke belakang, orang lain masih jalan, saya masih punya sepeda. Alhamdulillah. Ada orang jalan di sampingnya, Pak, jalan Pak, Alhamdulillah. Dia pikirkan, saya masih jalan pakai sepatu, pakai sendal, orang lain jalan nggak pakai sendal. Ada yang nggak pakai sendal, Pak, olahraga Pak, Alhamdulillah. Saya masih bisa jalan pakai kaki saya, orang lain belum bisa jalan. Subhanallah, begitu datang orang pakai kursi roda, datang lagi, Pak, Subhanallah, ada kurang sehat Pak, Alhamdulillah. Dia bukan jawab tidak mau, Alhamdulillah. Orang bisa, maaf, orang misalnya sakit, dia nggak punya kursi roda, saya punya kursi. Jadi semua itu terpikir al saja, dan nggak ada kalimat lain yang menyertai. Makanya alnya itu al komprehensif, istighraq. Kalau sudah Alhamdulillah jangan diikuti dengan yang lain. Pak, pakai sepeda Pak, ya Alhamdulillah. Kalau sudah Alhamdulillah jangan pakai ya. Itu artinya tambahan, ya. Tumben jalan Pak, ya Alhamdulillah. Itu usah pakai ya, udah hilang itu. Hidupnya enak nih. Takbir. Jadi kalau orang sudah dekat dengan Allah, segala diberikan kenikmatan, tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah. Tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah. Karena itulah kalaupun dia meninggal sudah dekat dengan Allah, la ilaha illallahnya sudah masuk. Karena itu orang yang baca 4 ini menjadi lebih dekat dengan Allah, dijaga oleh Allah supaya dalam aktivitasnya itu selalu dekat dengan Allah. Ada yang menyimpang, luruskan lagi, subhanallah. Diberikan ketenangan, begitu dapat nikmat langsung dia syukuri, ya. Diagungkan oleh Allah, menganggap makhluk itu kecil, gak ada apa-apanya. Diangkat jadi DKM, saya nanti kita lihat tuh pengurus baru dia. Diangkat DKM, kan rumahnya rumah Allah ini. Jadi rumah Allah itu aturannya aturan Allah, bukan aturan kita. Setiap yang masuk hamba kecil, yang besar cuma Allah. Makanya ketika masuk gitu kan, subhanallah, kita mau sholat kan yang diangkat Allahu Akbar, yang besar Allah, jadi gak ada yang lain. Maaf ya, nanti kita cek itu di sini. Misal saf sudah penuh nih, sudah penuh, ya. Di luar pintu kedudukan masih beda. Ada Pak Wali Kota misalnya, Pak Wali Kota mau datang nih, kedudukannya lebih besar beliau dibandingkan kita. Di luar masjid, masuk masjid sama. Jadi kalau orang Allahu Akbar itu, Pak Wali Kota ketinggalan, maaf Pak, Bapak duduk silakan di tempat Bapak datang. Begitu datang terlambat, ya di situ duduknya. Kadang-kadang mohon maaf kita lupa nih, Bapak Ibu sekalian, Pak Wali Kota sudah 5 menit lagi mau datang. Tolong saf terdepan dikosongkan dulu untuk beliau dan tamu yang menyertainya. Itu tidak tepat itu. Itu bukan Allahu Akbar. Jadi dia nggak ada yang takut dengan siapapun kecuali Allah. Tidak takut dengan siapapun kecuali Allah. Dan ciri ahli DKM itu ayatnya, tidak takut kecuali pada Allah. At-Taubah ayat 18 itu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dia enggak takut apapun kecuali kepada Allah. Nah, apa hubungan dengan Ad-Duha tadi, Bapak Ibu sekalian? Ini sebetulnya latihan untuk mendekatkan kita dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, dijaga oleh Allah. Saat sedang suka, subhanallah, kan? Saat sedang duka pun, alhamdulillah, ya. Subhanallah, gak ada lebih besar kecuali Allahu Akbar. Saat meninggal sudah la ilaha illallah. Ini hikmahnya dikaitkan dengan yang tadi. Kalau nggak bisa melatih ini dalam hidup kita, maka 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha. Minta dalam sujud, minta dalam rokoknya, bacakan sunnah nabinya dalam salat duhanya, ya. Jelas sampai sini? Ini keutamaan yang pertama. Saya teruskan dulu, ada waktu masih 10 menit. Subhanallah. Keutamaan yang pertama senilai dengan sedekah yang paling utama. Yang kedua, hadisnya qudsi. Hadis qudsi bahkan ya, hadis qudsi. Riwayat Abu Dawud nomor hadis 1289. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi. Perhatikan, man shalla arba'a raka'atin, ya. Siapa yang menunaikan salat duha 4 rakaat. 4 rakaat. Dalam riwayat lain, ya ibadi, hai hambaku, la ta'jiz an arba'ati raka'atin fi duha. Jangan pernah engkau merasa lengah. Maksudnya jangan lengah itu jangan sekali-kali ditinggalkan, ya. Jangan sekali-kali ditinggalkan, jangan lengah kita. Walaupun lelah bisa dilakukan, lakukan, ya. 4 rakaat duha. Kalau yang tadi 2 rakaat minimal ini. Sekarang 4 rakaat duha. Siapa yang tidak lelah menunaikan 4 rakaat duha, maka Allah akan ganti mencukupkan kebutuhannya sampai di akhir siang.
dicukupkan kebutuhannya sampai di akhir siang. Akhir siang itu ada yang mengatakan menjelang asar ya. Ada yang mengatakan menjelang asar, ada yang mengatakan masuk maghrib ya. Karena di Quran siang itu nahar dipasangkan dengan lail. Nahar pasangannya lail ya. Sur Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Karena nahar pasangannya lail, nahar itu dimulai dari fajar sampai dengan mau masuk maghrib. Itu nahar ya. Maghrib muqaddimatul lail, awal malam. Jadi ini yang lebih tepat ditafsirkan, Allah akan menjaga sampai akhir siang, dicukupkan kebutuhan, maksudnya sampai maghrib. Jadi kalau antum menunaikan 4 rakaat salat duha misalnya, ya, dilakukan karena Allah dengan khusyuk dengan baik, itu kebutuhannya akan dicukupkan sampai maghrib. Apa yang dimaksud mencukupkan kebutuhan ini? Bukan begitu butuh dikasih, bukan begitu cara menerjemahkannya. Ya. Walaupun ada tafsiran itu, Bukan misalnya ya Allah, saya ingin ini dikasih, ingin itu dikasih, bukan itu. Ya. Ada yang menafsirkan mencukupkan kebutuhan ini maksudnya satu, Allah menjaga menekan nafsunya agar tidak banyak menginginkan apa yang tidak dibutuhkan. Jadi ada kebutuhan, butuh, ada keinginan. Nafsu ini membawa banyak kepada keinginan, takwa membawa banyak kepada kebutuhan. Jadi kalau orang tidak pernah meningkatkan takwa, nafsunya naik. Kalau nafsunya naik, keinginannya banyak ya. Jadi banyak pun yang dimiliki itu dilihat sedikit. Kalaupun banyak sedikit, maaf 100 miliar sedikit atau banyak. Tapi kalau orang tidak pernah punya takwa, itu dianggapnya sedikit. Selalu ingin ya. Nah, tanda-tanda nafsunya itu meningkat, lihat apapun pengen. Walaupun nggak butuh, punya rumah, begitu tetangga misalnya beli kulkas baru, parkir di depan, pas di depan rumahnya kelihatan ya, datang kepada papanya, Pak, tetangga kita udah baru kulkasnya, masa kita yang itu aja, padahal baru seminggu beli kulkas. Bisa begitu ya, mobil ganti pengen lagi, ya teman kasih kabar misalnya ada tanah bagus dibeli lagi, padahal nggak butuh, belum tentu butuh ya. Jadi ini biasanya keinginannya naik meningkat tanpa wajar, ini berbahaya. Nah, Allah akan tekan nafsu orang ini. Nafsu ditekan, dibimbing oleh Allah. Tidak semua yang dilihat dibeli ya. Subhanallah Pak, bapak itu sangat luar biasa menyenangkan kalau istri itu pandai salat duha ya. Jadi kalau ke mall itu dijaga ya, tidak setiap yang dilihat bisa dibeli ya. Jadi bisa ditekan itu ya. Jadi kalau kita yang positif, maksud saya yang positif. Jadi kalau kita tunggangi salat duha ini, nafsu itu dijaga yang baik-baik aja sehingga dicukupkan oleh Allah. Apa yang jadi kebutuhan diarahkan. Dia butuh sholat diberikan, dia butuh makanan yang mencukupkan dia ibadah diberikan ya. Dia butuh mushaf didorong ya, ada dan sebagainya. Yang tidak dibutuhkan ditekan. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, ada yang mengartikan memberikan pahala sebanyak ibadah di siang itu. Jadi kalau misalnya ada orang sholat, dia sholat fardu, baca Quran dan sebagainya, dia membutuhkan pahala itu tapi tidak bisa mengerjakannya, maka dicukupkan pahalanya, diberikan. Walaupun dia nggak bisa melakukan itu, ya, walaupun tidak bisa melakukan itu, dia tunggangi duha 4 rakaat. Misal, antum misalnya ingin bepergian, saya mau ke Papua, ya, misal saya mau ke lebih jauh lagi misalnya ya ke Eropa dan sebagainya, kita berangkat siang, kita sholat duha dulu misalnya. Saya nanti nggak bisa sholat sunnah ba'diyah karena di pesawat dan sebagainya. Itu pahala dicukupkan oleh Allah. Sampai kita tiba dicukupkan oleh Allah. Allah ya. Dan yang ketiga, ada yang mengartikan secara real terkait dengan rizki. Ya. Jadi rizkinya selama di hari itu sampai dengan dia menjelang maghrib itu akan dipenuhi oleh Allah. Rizkinya dimudahkan maksudnya. Ya. Kemudahan rizki. Karena itu seringkali ada yang menunggangi hadis ini dengan mengatakan kalau ingin mudah rezeki silakan sholat duha. Ya. Pernah dengar perkataan seperti itu? Ini menunggangi hadis ini. Cuma kadang-kadang prakteknya keliru. Duhanya emang 4 rakaat tapi kerjanya nggak ada. Itu nggak dapat juga. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah memudahkan cara kita mendapatkannya. Antum sholat duha, lakukan pekerjaannya dengan ikhtiar. Nanti karena dekat dengan Allah, Allah yang memudahkan.
dicukupkan kebutuhan kita, ya. Jadi tapi kalau antum cuma duha nggak mau kerja, itu subhanallah susah datangnya, sulit datangnya, ya. Baik, saya percepat yang ketiga. Riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. 586. Duha waktunya kapan? Waktunya kapan? Duha. Jam? Setengah 7, ada yang bilang setengah 7, ya. Ada yang bilang setengah 8, ada yang bilang jam 7, ya. Ada bilang setombak matahari. Baik. Waktu duha itu dibagi 3 bagian. 3 bagian. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Kapan itu awal duha? Ini yang disebutkan di hadis At-Tirmidzi nomor hadis 586, yang nanti akan dinamai juga dengan salat isyraq, syuruk, ya. Jadi ada yang mengkhususkan namanya, ada yang menyamakan syuruk itu dengan awal duha. Perhatikan. Man shalla fil ghadati, ya. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah, ya. Kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai tibanya awal duha, bahasa hadisnya ibtida'ud duha. Siapa yang menunaikan salat berjamaah, ada 2 hadis, ya, ada 2 hadis ini, 2 riwayat. 2 riwayat. Satu, siapa yang menunaikan salat berjamaah subuhnya, subuh berjamaah. Ini syaratnya kalau mau dapat pahalanya masih syaratnya dipenuhi dulu. Kemudian berzikir sampai awal duha. Riwayat pertama, sampai awal duha. Lalu salat 2 rakaat di awal duha ini, salat 2 rakaat. Maka dia akan mendapatkan pahala sebesar haji atau semisal umrah, ya. Sebesar haji atau semisal umrah. Memang nggak haji, ya, cuma dapat pahala sebesar itu, ya. Memang tidak umrah, cuma dapat pahala sebesar itu, ya. Senilai haji atau umrah, ya. Dan yang paling banyak meriwayatkan ini yang redaksinya umrah. Bahkan kata Rasulullah, sempurna 2 kali diulang, sempurna. Maksudnya kalau ada yang meragukan, masa sih, gitu kan? Sempurna itu pasti, benar pasti. Jadi yang ketiga keutamaannya, orang yang menunaikan duha tapi di awal waktunya, bukan di pertengahan, bukan di akhir. Jadi kalau yang tadi, yang 1 dengan 2 itu masih terbuka, mau di pertengahannya, mau di akhirnya masih dapat itu, ya. Kalau 2 rakaat dapat yang tadi, ya, subhanallah, 4 rakaat dapat yang telah disebutkan, ya. Antum tunggangi 2 rakaat itu senilai dengan sedekah. Tunggangi 4 rakaat itu senilai dengan kedekatan kepada Allah sehingga dicukupkan kebutuhannya. Tapi kalau itu dilakukan 2 rakaat saja di awal duha, tapi bukan sekedar melakukan 2 rakaat saja. Syarat pertamanya tidak mudah. Salat subuh berjamaah dulu. Dalam riwayat lain ada yang spesifik menyebutkan di masjid. Nah, ya, di masjid, spesifik riwayat lain. Karena itu ada yang berpendapat bahwa sebagian ulama kita berpendapat itu mesti sholatnya di masjid, ya. Kemudian dia berzikir. Jadi saat selesai sholat itu tidak melakukan aktivitas lain, ya. Dia zikir kepada Allah, zikir, ya. Ada yang mengartikan duduk, ada yang mengartikan dia i'tikaf dan sebagainya, silakan macam-macam, ya. Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau zikir itu sambil duduk sambil berdiri. Kalau di masjid atau umumnya duduk, ya. Makanya ada yang mengartikan duduk di masjid, ya. Itu cuma terjemah saja, ya. Berzikir kepada Allah sampai datang awal duha. Lalu dia salat duha, subhanallah. Itu pahalanya seperti dapat umrah. Seperti umrah. Allah itu begitu sayang kepada kita, adil. Belum punya uang, pengen senilai umrah pahala, ayo tunggangi ini. Tapi syaratnya nggak mudah. Yuk ke masjid dulu, salat jamaah subuh. Salat jamaah, ya. Ulama mengatakan riwayat yang menyebutkan ke masjid itu spesifik bagi para lelaki khususnya. Yang tidak ada masjidnya, ini memberi peluang kepada para perempuan, ya, memberi peluang kepada para perempuan, karena belum tentu bisa ke masjid. Karena itu ada 2 redaksi hadisnya. Ada yang menyebutkan man shalla fil ghadati jama'atan, jamaah saja. Ada yang menambahkan fil masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Karena ini dilakukan di awal duha, lalu Nabi menyebutkan setelah matahari itu terbit, 1 tombak setelah itu. Sekitar 12 menit, 15 menit setelah terbit. 12 menit, 15 menit setelah terbit. Nah, karena ini khusus sifatnya di awal waktu, matahari baru terbit, kemudian mulai lewat ya, 12 menit, 15 menit, maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan isyraq. Isyraq, ya. Syuruk bahasa kita ini. Isyraq atau syuruk. Maka ada yang menyebutkan, ada yang mengkhususkan, karena ini pahalanya khusus, waktunya khusus, ada yang memberikan istilah salat syuruk atau isyraq. Ada pendapat kedua menyebutkan ini sebetulnya salat duha juga, cuma duhanya dilakukan di awal waktu. Jelas ya? Salat duha juga, cuma duhanya dilakukan di awal waktu. Ini tidak masalah, ini kan perbedaan pandangan saja. Perbedaan pandangan. Jika antum yang ada ingin menyebutnya isyraq, ingin dapat pahala umrah, silakan lakukan ya. Nanti di pertengahan duha ingin salat lagi, silakan. Ini 2 rakaat saja, nanti ingin tambah 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat, silakan. Gak ada masalah di situ ya. Yang keliru itu sudah nggak salat rame gitu kan. Itu yang keliru. Ini syaratnya mesti antum salat berjamaah dulu. Tidak mudah, makanya enak saja kalau misalnya tiba-tiba salat 2 rakaat dapat senilai umrah ya. Ya, kalau begitu nggak usah umrah saja ya. Jadi mesti dulu salat jamaah dulu, kemudian i'tikaf dulu, zikir, dan taklim itu bagian dari zikir. Jadi beruntunglah kalau misalnya ba'da subuh ada pengajian, antum duduk dulu ya. Setelah selesai taklimnya salat 2 rakaat itu dapat tuh, udah dapat pahala taklim, dapat pahala umrah. Ya. Udah rugi deh. Daripada duduk sendirian dan sebagainya ya, ke taklim, pahala taklim ada, pahala umrah ada, banyak itu, subhanallah, banyak pahalanya. Yang terakhir, yang keempat, yang terakhir, salat duha di antara manfaatnya tadi yang pertama bisa mencukupkan keutamaan sedekah ya. Yang kedua bisa memberikan kebutuhan kita, cukupkan kebutuhan. Yang ketiga itu bisa senilai dengan umrah bila dilakukan di awal waktu. Dan yang keempat, ini yang paling penting, salat duha itu juga disebut oleh Nabi sifat salatnya orang-orang yang tawabin, orang yang selalu ingin bertobat kepada Allah. Tawabin atau salatul awabin, bisa disebut awabin, bisa disebut tawabin. Pernah dengar salat awabin? Salat sunnah awabin deh. Sebetulnya itu ya duha juga. Saya duha juga gitu ya. Di orang yang konsisten duha, Nabi langsung menyebutnya sebagai awam, ya, awam. Ada tawab, ada awam. Ya gak lain. Ada awam, ada tawab. Ada tawabin, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Baik di Al-Baqarah 223 itu kan. Atau doa setelah wudu, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin, bukan awabin ya. Subhanallah. Tapi kalau nabi-nabi awab, ni'mal abdu innahu awab ya. Awab. Baik, perhatikan. Ini ta, ini waw. Duluan mana? Maaf, ini hamzah. Duluan mana dalam urutan huruf bahasa Arab? Hamzah dulu, atau ta? Alif duluan, hamzah dulu. Alif, ba, ta. Kalau yang ini hamzah atau alif? Alif. Alif. Apa bedanya alif dengan hamzah? Beda, alif kan terakhir, hamzah kan terakhir. Baik. Yang ada kepalanya itu pasti hamzah. Pasti hamzah, bukan alif. Kalau nggak ada kepalanya apa? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi hamzah. Hamzah. Kalau yang ini pasti hamzah. Hamzahnya qata, qat'an. Qat'an itu qata itu namanya pasti hamzah. Hamzah qata itu pasti. Jadi kalau ada yang kepala begini pasti itu hamzah. Kalau nggak dibaca a pasti u. Kalau di bawah pasti i. Makanya bahasa Arab itu paling gampang sekali. Kalau ada hamzah begini, bawahnya ini pasti i. Qata pasti, ini hamzah pasti dibaca i. Ya. Kalau di atas pasti dibacanya, kalau enggak a pasti u. Cek. Ya, begini. Nih, ada dal, ada ya begini. Baca. Gampang ya? Nah, pasti bisa, gampang bahasa Arab itu nggak susah. Jadi kalau ada tulisan misalnya bahasa Arab, saya bagikan, Pak, ini kitabnya saya kopikan. Gak ada harokatnya, jangan senyum dulu. Jangan cemberut dulu, ya gak ada harokatnya. Dilipat kertasnya, nggak pernah dilihat.
Nggak begitu, ada rumusnya. Begitu ada kepalanya pasti A, kalau enggak I. Baca aja. Salah belakangan. Jangan malu kalau belajar. Kalau begini, itu ada dua kemungkinan. Bisa hamzah, namanya hamzah wasal. Wasal yang nyambung, nggak kotak. Atau yang kedua alif. Apa bedanya alif dengan hamzah? Kalau hamzah, perhatikan. Kalau wasal, itu diantaranya adalah huruf yang biasanya terletak untuk menyambungkan, masih bisa disambung. Bisa, ini ada alif lam gini ya, al ismu misalnya. Ini bukan alif tapi hamzah, hamzah wasal. Kenapa disebut wasal? Karena kadang-kadang bisa nggak dibaca alifnya, nggak dibaca alifnya. Kalau kita baca Quran, bisa bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bi'salis ini yang nggak dibaca. Karena sifatnya wasal bisa nggak dibaca hamzahnya, maka tidak diberikan kepala dan dibaca langsung, tidak kedengaran hamzahnya. Kalau alif itu huruf yang dimasukkan pada satu kalimat untuk memperpanjang bacaan supaya panjang bacaannya. Biasanya ada ke atas hurufnya. Contoh, baca fa, ta, kemudian ha. Ayo baca. Baca apa? Fatah. Apa baca aja, betul itu bacaannya. Fatah. Sekarang saya fa-nya tambah alif begini. Sudah bagus bacanya. Betul depannya, kesininya salah. Fatih, kan? Fatih. Tapi poinnya kalau ada alif di tengah-tengah ini, huruf naik ke atas, di pertengahan kata atau kalimat pasti alif. Huruf sebelumnya jangan ragu, baca a panjang. Rumusnya awi, a, i, u. Ya, kalau ada huruf alif di setelah kalimat, huruf sebelumnya a panjang. Kalau ada ya begini, sebelumnya i panjang. Kalau ada waw begini, sebelumnya u panjang. Jelas ya? Ya, langsung saja. Gak jelas juga nggak apa-apa karena itu bukan bahasan kita. Ya. Lihat, tadi tak dengan waw duluan mana? Tak dengan hamzah, alif duluan mana? Duluan hamzah ya. Duluan hamzah. Ta belakangan. Hamzah duluan, ta belakangan. Apa bedanya awwab dengan tawab? Kalau awwab itu orang yang mendekat kepada Allah untuk dijaga agar tidak berbuat dosa. Jadi sebelum berdosa sudah taubat duluan. Ya Allah, tolong jaga lisan saya supaya hari ini tidak mencela orang lain, berkata yang buruk terhadap orang lain. Ya Allah, tolong jaga kaki saya supaya tidak melangkah kepada yang buruk-buruk. Tunjukkan kepada saya yang baik itu baik dan kuatkan saya untuk mengikutinya. Tunjukkan pada saya yang jelek itu jelek dan kuatkan saya untuk menghindarinya. Turun hadis, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, itu sifat Allah. Jadi sebelum melakukan aktivitas sudah berlindung dulu pada Allah. Orang seperti ini bertobat sebelum salah. Maksudnya dijaga oleh Allah supaya nggak salah nanti, dibimbing. Tapi kalau tawab artinya salah duluan. Makanya hurufnya belakangan tak, karena sudah pernah salah. Alif, ba, ta, salah duluan karena lisan mengucapkan dusta, taubat pada Allah. Makanya pakai tak, taubat karena sudah melakukan perbuatannya, baru kembali kepada Allah. Karena itu disebut dengan orang yang kembali, tawab itu. Jelas ya? Jadi bedanya tawab dengan awwab. Kalau tawab melakukan kesalahan duluan, baru sadar kembali kepada Allah. Kalau awwab belum salah, minta perlindungan supaya dijaga, tidak salah. Nah, salat duha ini disebutkan oleh Nabi sifat orang yang awwab. Awwab apa artinya? Orang yang duhanya itu bagus, pasti dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat maksiat di hari itu. Di fadilah salat duha yang keempat, menjaga kita dari perbuatan maksiat. Menjaga dari perbuatan maksiat. Kalau duhanya benar, ya, kalau duhanya benar. Kalau sudah salat duha masih salah juga, berarti duhanya yang keliru itu. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita berhenti dulu di sini. Ya, bahasan kita selesai sampai di sini untuk hari ini. Saya simpulkan bahwa di antara salat-salat tambahan nawafil yang ditekankan oleh Rasulullah selain salat tahajud, kemudian rawatib, yang ketiga adalah salat duha dan keempat isyraq atau syuruk yang sudah kita bahas. Di antara fadilahnya ada 4 ya.
yang Bapak Ibu bisa temukan khususnya dalam kitab Sahih Targhib jilid yang pertama halaman 164. Kita bisa temukan banyak kemuliaan. Di antaranya Allah bisa menilai duha sebagai penutup sedekah yang paling utama, ya. Bisa mencukupkan kebutuhan kita, bisa juga kemudian memudahkan segala aktivitas kita, subhanallah, ya. Dan di antaranya kalau dilakukan di awal duha bisa senilai dengan pahala umrah yang mungkin belum bisa kita lakukan. Karena itu jangan tunggu waktu lagi untuk bisa menunaikannya. Mulai besok insya Allah kita tunggangi, karena belum tentu kita bertemu dengan hari-hari yang lainnya. Kalau antum sudah sadar puluhan tahun nggak pernah melakukannya, ya harusnya sisanya jangan dilalaikan lagi, ya. Ini sudah paham, iya kemarin saya nggak pernah duha, besok nggak duha juga, gitu kan? Kapan lagi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan itu, ya. Karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita, melembutkan hati kita dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Saya berikan waktu 5 menit saja, barangkali 5 sampai 7 menit. Kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Kalau tidak ada, barangkali kita akhiri pertemuan kita. Kalau tadi dikatakan sholat itu zikir yang utama. Kalau baca Al-Quran itu zikir yang utama. Baik, semuanya zikir Pak, cuma semua tidak ada tingkatan-tingkatannya, ya. Di zikir itu tidak pernah disebutkan misalnya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Gak ada sebutan yang seperti itu, ya. Cuma dari keutamaan yang disebutkan ada tingkatan tertinggi, ya. Ada tingkatan tertinggi, ada tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang tertinggi itu salat dalam Al-Quran. Aqimis sholata lidzikri. Dari mana mengetahuinya? Pertama langsung disebutkan oleh Nas, dirikan salat untuk zikir kepadaku. Yang kedua, kemuliaan salat sifatnya wajib. Zikir yang wajib, ya. Karena itu ditingkatkan oleh Allah. Zikir yang sangat wajib. Kalau orang nggak sholat dosa dia, ya. Yang ketiga, memberikan fadilah saat di dunia. 5 keutamaan. Saya sudah pernah sebutkan saat membahas sholat fardu, ya. Menjadikan orang baik, mudah beraktivitas, ya, tenang hati, dimudahkan dalam berdoa, disukseskan dan bahagia dalam hidup. Dan di akhirat amal yang pertama dihisab itu sholat. Karena itu tingkat tertinggi dalam zikirnya. Kemudian yang selanjutnya misalnya doa, itu doa juga zikir. Doa itu zikir, ya. Orang yang berdoa itu zikir kepada Allah. Bahkan diperintahkan surah ke-40 Ghafir ayat ke-60. Orang yang nggak pernah doa kepada Allah itu disebut orang sombong yang tempatnya di neraka. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, gitu kan? Dan subhanallah, wa qala rabbukum ud'uni, kata Allah, dan Allah berfirman, doa kepada saya. Doa kepada saya. Astajib lakum, pasti akan saya jawab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang sombong yang enggak mau doa pada kami akan sediakan neraka jahanam untuk tempat kembali. Ya. Tingkatan tinggi doa itu, ya. Ada kemudian zikir dalam bentuk kalimat thayyibah, ada yang sifatnya tahlil, takbir, tahmid, ya. Kemudian takdis, tasbih dan sebagainya, itu yang diungkapkan tadi. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini yang wajar, tingkatan normal, ya. Ada yang kemudian tilawah Quran, bagian dari zikir kepada Allah. Bagian dari zikir kepada Allah, ya. Kemuliaannya banyak, ada di hadis, misal At-Tirmidzi 2910, baca 1 huruf saja sudah 10 kebaikan, ya. Yang enggak lancar 20 kebaikan, ya. Kemudian ada perintah di Quran. Nah, zikir yang dimaksudkan dalam Quran itu bukan sekedar baca biasa, tapi melahirkan pengamatan dan penghayatan dalam jiwa sehingga bisa diamalkan. Itu juga tingkatan yang wajar, yang pertengahan. Di pertama salat, ya. Kedua doa, ya. Ketiga misalnya bisa bacaan Quran dan zikir yang biasa. Dan yang terakhirnya tingkatan yang paling rendah zikir kepada Allah adalah ketika melihat orang berbuat maksiat kita tidak suka, tapi nggak cegah, cuma nggak suka aja, tapi nggak meluruskan, tidak meluruskan, ya. Itu tingkatan yang paling rendah. Misal ada orang salah, misalnya salah wudhu, tapi kita nggak luruskan, didiamkan aja, tapi kita nggak suka. Itu tingkat paling rendah. Adhaful iman, ya. Adhaful iman. Baik. Saya pernah baca sholat duha, kita sholat duha sampai 12 rakaat, akan membaca Ada kalimat itu ada, tapi yang paling diutamakan yang ini, yang tadi disampaikan, ya. Tapi ada juga bahasa-bahasa yang kiasan sifatnya, ya. Jadi kalau antum sudah dekat dengan Allah, duha itu kan sifatnya, tadi kalau dikaitkan dengan surah Ad-Duha itu membangun kedekatan dengan Allah, Kalau antum sudah dekat, nggak ditinggalkan Allah di dunia, apalagi di akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah kasih sampai puas. Antum mau rumah kayak gimana lagi? Silakan minta di surga nanti, ya, kalau sudah dekat, ya. Di sifat duha yang paling bagus membangun kedekatan dengan Allah. Antum sampai 8 rakaat, 12 rakaat nggak dekat-dekat dengan Allah, nggak punya rumah juga di surga itu, ya. Masuk aja nggak bisa, apalagi punya rumah.
Masuk aja nggak bisa apalagi punya rumah dia. Jadi sifat duha itu walaupun 2 rakaat membangun kedekatan kita dengan Allah, itu yang menjadikan kita banyak pahala kebaikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pada Rasulullah dicontohkan, kamu akan kami berikan nikmat sampai puas. Ya. Di surga mau apa aja silakan. Ya. Insyaallah kita ketemu di surga nanti. Saya lihat rumah antum kayak gimana. Ya. Dalam pelaksanaan sholat duha apakah boleh dicicil? Biasanya pagi awal di awal duha suruh, terus yang sebelum saya jam 8. Duha lagi, ya kan? Mau ditambah lagi dan sebagainya, silakan saja. Ya. Silakan. Ya. Di sini tidak ada teknis yang khusus, tidak ada teknis yang khusus. Ketika dibagi 3 kemuliaan, ya. Mungkin bahasanya bukan nyicil ya, bahasanya bukan nyicil. Kamu antum ingin 4 rakaat 2 dulu 4 itu nggak ada bahasa nyicil gitu ya. Jadi kalau dijawab bisa dicicil atau tidak, jawabannya nggak bisa ya, nggak ada cicilan duha ya. Tapi mungkin yang dimaksudkan ingin menambahkan ya. Kalau tadi misalnya syuruk ya, saya 2 rakaat di pertengahan duha ingin sholat lagi boleh nggak, silakan. Ya. Karena sifat sholat sunnah itu, sifat sholat sunnah sifatnya fleksibel dalam jumlah dan kualitas. Ya, dalam jumlah adadun dalam jumlahnya dan kualitasnya dalam wajaudatun adad wajaudat. Saya beri contoh begini misalnya ya. Salat tarawih kan sifat salat nabinya yang standar kan 11. Sifat salat nabi dalam tarawih yang standar 11. 13 juga bisa. Nah, tapi kenapa Umar menjadikan 23? Sahabat yang lain jadikan 40. Karena melihat sifat salat nabi ini punya 2 sifat. Kalau Nabi sholat 11 rakaat, itu ketika sholat ingin menyempurnakan bacaan Quran. Jadi Qurannya tamat. Makanya kata Aisyah, jangan tanya panjang dan bagusnya. Emang sudah panjang dan bagus. 1 rakaat saja, ini 1 rakaat ya, belum turun nih. Itu sudah, subhanallah, kakinya sampai bengkak. Karena yang dibaca cuma 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya. Jadi kalau antum ingin ikut sifat sholat Nabi yang 11 rakaat itu, kalau ingin persis seperti Nabi, kan sholat dibagi 2 ya. Dalam sifatnya persis Nabi atau mirip-mirip Nabi gitu kan. Nah, di sini kan pernah kita lakukan ya. Kalau persis Nabi itu agak susah Pak ya. Sahabat aja sulit, luar biasa itu. Persis Nabi itu misalnya salat tarawihnya, tahajudnya saja itu rakaat pertama hadis riwayat Muslim. Subhanallah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, bacaan pertama ya. Naik lagi, sambung lagi sampai khatam Quran. Sampai khatam. Nah, ketika Islam mulai meluas, banyak yang nggak kuat dengan itu, ingin ikut Nabi tapi nggak kuat. Maka dibuat solusi bagaimana caranya Qurannya tetap tamat, ya, Qurannya tetap tamat, tapi nikmat dalam menjalaninya, nggak terlalu pegel, capek. Makanya ditambah rakaat menambah 23, ayat dikurangi. Yang tadinya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Baqarah saja. Rakaat keduanya Ali Imran saja terus ya. Sifatnya sebenarnya seperti itu. Jadi 2 ulama, semuanya sepakat 2 ulama ini, silakan pilih sifatnya. Kalau 11 rakaat agak panjang-panjang. Kalau rakaatnya ditambah lagi agak pendek-pendek suratnya. Tapi jumlah dari sisi adat itu sama. Ya. Yang keliru sudah 11 pengen cepat juga. Ya. Ah itu agak kurang tepat. Jadi kalau mau 11 tuh sifatnya harus tenang, nyaman, tentram. 23 agak lebih pendek suratnya ya. Makanya Mekah pilih 23, di Madinah pilih 33. Kita yang standar-standar aja gitu kan. Pilih 11 dan agak pertengahan juga gitu ya. Jadi mirip-mirip Nabi. Kalau antum ingin mau misalnya syuruknya silakan 2 rakaat. Duha di pertengahan silakan tambah lagi 2 rakaat kan? Ya, siap gitu. Baik, saya terdengar Pak. Dalam bacaan duha, surah apa yang dianjurkan? Baik, dipegang saja. Nanti kalau mau bertanya silakan. Bacaan apa yang dianjurkan? Apakah ada surat khusus atau tidak? Ada surat-surat tertentu yang bisa dibacakan. Ada, misal ada Al-A'la, keduanya bisa Al-Ghasyiyah. Ada yang paling pendek misalnya Al-Kafirun, keduanya Al-Ikhlas ya. Bahkan bisa dibaca Ad-Duha sebelumnya ya. Jadi umumnya dari sifat-sifat salat Nabi dari bacaan yang dibaca ya, para ulama mengeluarkan kesimpulan cari surat-surat yang saat dibaca lebih mendekatkan kita dengan Allah. Misal tadi kan 2 rakaat pengganti tasbih, cari ayat Quran yang nuansa tasbihnya lebih banyak. Al-A'la kan pertamanya tasbih, sabbihisma rabbikal a'la dan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Muatannya ada semuanya. Makanya lebih dianjurkan. Kalau nggak ada itu, yang tahlil dengan takbir. Tahlil kan la ilaha illallah ya. Meniadakan Tuhan lain selain Allah. Qul ya ayyuhal kafirun yang paling pendek, la a'budu ma ta'budun dan sebagainya. Qul huwallahu ahad yang paling pendek dan seterusnya ayatnya. Sekira itu. Ya. Bacaan selalu zikir silakan.
Cari banyak sekali ya, zikir-zikir Nabi saat pagi, ada zikir saat petang, silakan dikumpulkan banyak. Ada Sayyidul Istighfar, ada Sayyidul Zikir ya. La ilaha illa anta subhanaka inni. Kalau Nabi itu kan nggak bisa bahasa Indonesia. Nabi bisanya bahasa Arab karena Nabi turunnya di Arab bukan di Indonesia ya. Jadi kalau ibu mau zikir ya pakai bahasa Arab bacaan dari Nabi ya. Kecuali Nabinya turun di Jawa Tengah ya mungkin pakai bahasa Jawa karena Nabi bahasa turun di Arab, turun di Mekah, zikir pakai bahasa Arab ya. Bahasa Arab dan tidak susah kok, tidak susah ya. Ada la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah yang singkat-singkat ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Saya ajarkan satu kalimat zikir barangkali sebagai penutup ya. Maafkan saya. Jadi saya tuliskan satu kalimat zikir, saya tulis saja sekaligus menutup pertemuan kita. Coba dimatikan itu mic-nya. Baik. Saya berikan satu kalimat zikir yang disebutkan dalam riwayat. Mohon sebentar perhatiannya. Kalau Bapak Ibu bacakan ini, itu senilai dengan bacaan zikir apapun yang dibaca oleh makhluk dan sebanyak apapun. Jadi kalau orang baca 1 juta, kita cuma baca 1 ini aja, itu sudah senilai. Sudah senilai. Kalau kita paham artinya dan berusaha menghayatinya. Subhanallah. Walhamdulillah. Ke bawah ya, bacanya ke bawah, tolong. Insyaallah kita hafal ini mudah. Barangkali ujungnya aja yang belum hafal. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Bisa pakai waw, bisa tidak. Bisa wallahu akbar, bisa Allahu akbar saja. Allahu akbar. Kalau cuma dibaca sampai sini saja, maka nilainya sama dengan bacaan lain. Ditambah kalimat penutupnya, lihat ujungnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, adada khalqihi. Wa midada kalimati. Ini ujungnya yang paling penting. Adada khalqihi wa midada kalimati. Mohon catat betul ini ya, karena ini zikir yang langsung diajarkan oleh Nabi pada seorang nenek. Di asalnya ada nenek-nenek sedang zikir di pinggir jalan, itu zikir pakai biji-biji kurma. Biji kurma dikumpulkan 1, 2 sehingga bijinya banyak. Kata Nabi, apa yang kamu lakukan? Saya sedang berzikir. Kata Nabi, maukah kamu saya ajarkan satu bacaan yang kalau dibaca itu senilai dengan jumlah bacaan yang dibaca orang ya? Dan subhanallah banyaknya sejumlah dengan bacaan yang dibacakan dan sepanjang bacaan yang dibacakan orang. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Lengkap sudah ada 4. Adada khalqihi ya. Adada khalqihi. Sejumlah bilangan yang dibacakan makhluk. Adada sejumlah bilangan. Adada sejumlah bilangan. Khalqihi yang dibacakan makhluk. Misal ada orang baca 1 juta kali ini, kita baca sekali aja udah sama nilainya. Adada khalqihi, sejumlah bilangan yang dibacakan makhluk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa midada kalimati, saya akhiri. Wa midada kalimati, dan sepanjang kalimat-kalimat zikir lain yang dibacakan makhluk. Kalau ini sebanyak bacaan yang dibacakan makhluk, yang ini sepanjang bacaan lain yang dibacakan oleh makhluk. Jadi kalau misalnya ada orang baca sampai panjang bacaan 1 halaman, kita cuma sampai segini aja, nilainya sama dengan kita. Jelas sampai sini? Baik. Sekiranya sudah cukup ya, sudah masuk waktu zuhur. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita yang benar, kita dari Allah dan Rasul yang silakan amalkan. Kalau salah itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan dan cepat tinggalkan. Ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.